Bab 1621, Tanduk Naga Giok. Dengan pelayan muda membimbing mereka, Lin Ming dan Xiao Moxian tiba di tengah ruang VIP kastil terbang. Tanah di sini terbentuk dari kaca kristal bening. Kristal semacam ini tidak memiliki kotoran sama sekali. Jika seseorang tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, akan sulit untuk mengatakan bahwa benda itu ada di sana. Kaca kristal di bawahnya adalah ruang kosong. Saat seseorang berjalan di atas kristal, mereka dapat melihat langit dari ketinggian 100.000 kaki di udara. Melihat ke bawah, orang dapat melihat kota Divine Rune yang sangat luas membentang hingga ke cakrawala. Dari ketinggian ini, istana dan kuil besar di kota menjadi sekecil mainan, dan orang-orang yang berjalan di sepanjang jalan menjadi lebih kecil dari semut. Berjalan di sini, seseorang merasa seolah-olah sedang berjalan melintasi keseluruhan kota Divine Rune. Tuan, ruang pameran di sana adalah ruang pamer harta roh kontrak naga. Jika Anda ingin masuk, Anda harus mematuhi aturan perdagangan. Pelayan muda itu memberikan slip giok kepada Lin Ming. Slip giok itu diukir dengan tulisan, Peraturan Perdagangan Harta Karun yang Adil. Lin Ming menyapu slip batu giok. Ada puluhan aturan yang tercantum di dalamnya. Prinsipnya adalah semua perdagangan harus dilakukan secara sukarela dan adil dan sekali transaksi dilakukan maka bersifat permanen. Seseorang tidak bisa membeli atau menjual dan kemudian menolak begitu saja. Lin Ming mengambil slip giok dan tersenyum. Dia menempatkan 100 poin kontribusi pada lencana di dada pelayan muda itu. Melihat ini, pelayan muda itu sangat gembira. Tip ini beberapa kali gaji setahun. Saat gadis itu dengan gembira pergi, Lin Ming melangkah ke ruang pamer. Ruang pamer kontrak naga ini lebar dan panjangnya 10 kaki. Ada berbagai macam benda yang ditempatkan di dalam ruangan. Benda yang paling menarik perhatian adalah seekor naga yang diukir dari batu giok putih yang diletakkan di atas alas di tengah ruangan. Naga ini diukir dengan cara yang sangat indah, seolah-olah akan hidup kapan saja. Cakar naga giok putih itu memegang kotak giok. Giok ini dikelilingi oleh sejumlah formasi susunan. Dengan penyelidikan singkat, Lin Ming dapat memperkirakan bahwa kekuatan formasi susunan ini bahkan dapat menahan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Namun, meskipun formasi susunan ini memisahkan Lin Ming dari kotak, dia masih bisa merasakan kekuatan yang kuat terkunci di dalamnya. Vitalitas darah yang melonjak darinya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Jika dia tidak salah, maka kotak giok ini berisi kontrak naga yang disempurnakan dengan tanduk naga giok. Harta karun tingkat ini kemungkinan besar merupakan harta roh Empyrean, pasti harganya sangat mahal. Melihat peti batu giok ini berukuran sekitar 1 kaki persegi, Lin Ming dapat menebak bahwa kontrak naga ini paling panjang 1 kaki. Tanduk naga giok sejati bisa mencapai panjang 1000 kaki. Tapi, dengan menggunakan beberapa keterampilan misterius, seseorang dapat mengecilkannya, memusatkannya. Misalnya, tulang Azure Dragon milik Lin Ming telah disempurnakan oleh Morifer Bliss menggunakan teknik rahasia dan diubah menjadi peninggalan tulang naga. Saat Lin Ming masuk ke kamar, seorang penjaga toko yang gemuk menyipitkan matanya dan menatapnya. Meskipun Lin Ming masih muda dan budidayanya tidak terlalu tinggi, penjaga toko yang gemuk tidak akan meremehkannya. Siapapun yang memasuki ruang VIP tidak dapat dipandang dengan jijik. Hal ini terutama berlaku bagi kaum muda, karena kemungkinan besar mereka mempunyai pengaruh besar di belakang mereka. Tuan, apakah Anda tertarik dengan kontrak naga? Penjaga toko yang gemuk itu berdiri dari kursinya, senyum lebar di wajahnya. Dia memiliki kultivasi dewa ilahi dan hanya menjadi penjaga ruang pamer kecil ini. Harta karun di sini adalah milik tuannya. Bisakah kamu mengeluarkannya untuk dilihat? Lin Ming bertanya. Perasaannya terisolasi oleh formasi susunan sehingga mustahil baginya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Penjaga toko yang gemuk itu menggelengkan kepalanya. Saya sangat menyesal tetapi kontrak naga disegel dalam formasi susunan sehingga saya pun tidak bisa mengeluarkannya. Tidak peduli tamu mana yang datang, mereka hanya bisa melihat ke dalam dari luar. Lelang yang sebenarnya akan dimulai 1 bulan dari sekarang dan setelah dimulai, Tuan secara alami akan dapat melihat warna aslinya. Lin Ming mengangguk. Masuk akal untuk menjaga misteri seputar harta karun tingkat ini. Kontrak naga ini adalah harta roh Empyrean. Itu benar. Ini adalah harta karun yang ditemukan oleh tuan keluargaku dalam usaha alam mistik. Selama penjelajahan ke alam mistik itu, ada lebih dari 10 raja dunia yang berpartisipasi, tapi karena tuan keluargaku mempunyai takdir besar di tubuhnya, dialah yang beruntung bisa selamat dari bahaya dan mendapatkan barang ini. Penjaga toko yang gemuk dengan jelas menggambarkan asal-usul kontrak naga. Lin Ming tidak meragukan hal ini. Wajar jika alam mistik dengan harta roh Empyrean dijelajahi oleh puluhan raja dunia. Dia diam-diam menghitung harga kontrak naga ini. Meskipun lebih buruk daripada gerbang Primordius dan lonceng Primordius, jaraknya tidak terlalu jauh. Sebulan kemudian, harga lelangnya pasti menggelikan. Lin Ming semakin merasa bahwa 2 miliar poin yang dimilikinya masih jauh dari cukup. Dalam waktu singkat dia harus menemukan cara untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar lagi, jika tidak, dia akan terancam kalah dalam lelang yang ingin dia menangkan. Dan bahan-bahan ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika dia gagal kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan ini selanjutnya. Lin Ming tidak bisa menunggu selama ini. Bisakah Anda mengungkapkan harga awalnya? Lin Ming bertanya. Yah, itu belum diputuskan, tapi seharusnya antara 500 juta dan 1 miliar.
Aku mengerti. Harga ini sesuai antisipasi Lin Ming. Adapun harga lelang akhir, dia tidak akan terkejut jika setidaknya 2 kali lipat. Tuan, meskipun kontrak naga belum dijual, masih ada beberapa item di sini yang mungkin Anda minati. Apakah Anda ingin melihatnya? Ketika penjaga toko yang gemuk itu berbicara, dia mengeluarkan banyak barang. Hal-hal yang dapat dipajang di ruang VIP tentu saja tidak biasa. Lin Ming menyapu barang-barang itu dan dengan cepat menemukan artefak roh yang sangat berharga dan pil bermutu tinggi. Namun, hal ini tidak menarik perhatian Lin Ming. Yang dia pedulikan hanyalah kalung. Lin Ming memiliki penglihatan yang luar biasa. Sekilas dia bisa melihat ada simbol rahasia dewa di kalung ini. Lin Ming telah mewarisi ingatan Torcriver dan yang lainnya sehingga dia memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai jenis simbol rahasia dewa. Dia bisa mengenali bahwa ini adalah simbol rahasia dewa kelas 6, yang bahkan mendekati kelas 7, itu disebut simbol roh hati. Fungsinya menggunakan kalung tersebut untuk mengingat aura jiwa seseorang. Kemudian, pemilik kalung ini dapat menggunakan kalung tersebut untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Selama mereka berada di alam semesta yang sama, bahkan jika mereka terpisah sejauh 10 kuadriliun mil, kalung dengan simbol roh hati masih dapat mengirim pesan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan jimat transmisi suara apapun. Meskipun simbol roh hati adalah simbol rahasia dewa kelas 6, ia hanya memiliki fungsi tunggal untuk memfasilitasi komunikasi dan ini terbatas hanya pada 2 orang. Dengan demikian, efeknya tidak sebesar simbol rahasia dewa kelas 6 puncak lainnya. Selain itu, banyak bahan langka dan berharga yang dibutuhkan untuk menggambarnya dan biayanya sangat besar, sehingga sangat sedikit master rahasia dewa yang menggambarnya. Namun, kadang-kadang akan ada master rahasia dewa yang menghabiskan banyak upaya untuk menyusun simbol rahasia dewa ini. Hal ini sebagian besar terjadi ketika ada kebutuhan khusus untuk itu. Misalnya untuk melindungi individu penting tertentu. Selama 2 orang berada di alam yang sama, dimanapun mereka berada, mereka dapat langsung menemukan orang tersebut. Lin Ming terampil, tapi dia belum benar-benar melangkah ke batas master rahasia dewa kelas 6 sehingga tidak mungkin baginya untuk membuat simbol roh hati. Bahkan Torcriver dan yang lainnya tidak akan membuat simbol roh hati. Tapi, kalung ini sebenarnya berguna bagi Lin Ming. Dia berencana membelinya dan memberikannya kepada Xiao Moxian. Jika demikian, dia dapat berkomunikasi dengannya kapan saja dan mengetahui bagaimana situasinya saat ini. Ini akan sangat berguna untuk uji coba terakhir. Jika Lin Ming lulus ujian terakhir dan mampu membawa hukum Asura Surgawi Dao kembali ke alam ilahi, kalung ini masih dapat digunakan. Pada saat itu, Lin Ming juga bisa mengetahui bagaimana keadaan Xiao Moxian di Demon Dawn Heavenly Palace. Kalau tidak, dia akan terus-menerus khawatir bahwa Empyrean Demon Dawn akan menemukan petunjuk tentang dia di Xiao Moxian dan menjadikannya tahanan rumah. Kalung ini, berapa harganya? Tuan memiliki mata yang bagus. Kalung ini disebut Tousan Mile Hertling. Itu adalah hadiah terbaik untuk diberikan kepada kekasihnya. Kapanpun, dimanapun, Anda dapat menghubungi mereka. Harganya 30 juta poin. Kata penjaga toko yang gemuk sambil menatap Xiao Moxian dengan mata tersanjung. Xiao Moxian mengerutkan hidungnya. Ini terlalu mahal, 30 juta untuk membeli kalung untuk komunikasi. Namun, Lin Ming ingat aturan perdagangan harta karun yang dia lihat sebelumnya. Salah satu aturannya menyatakan bahwa semua barang harus ditandai dengan jelas dengan harga lelang. Khususnya, di dalam aula VIP, semua barang telah diberi tanda harga sebelumnya dan organisasi perdagangan pil rahasia bahkan mengirim orang untuk secara khusus memverifikasi bahwa barang-barang ini diberi harga secara akurat. Dengan pengalaman Lin Ming, dia tahu bahwa tautan hati 1000 mil ini memang sepadan dengan harganya. Meskipun fungsinya sangat khusus, biaya pembuatannya sangat tinggi. Dia berkata, saya akan membelinya. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan slip giok poin kontribusi dan mengirim 30 juta poin rune berkibar keluar. Big Brother Lin, Anda masih memiliki lelang dalam 1 bulan. Xiao Moxian cemas menarik lengan Lin Ming. Memiliki 30 juta lagi untuk lelang tidak masalah. Jika saya membeli kalung ini sekarang, pasti berguna nantinya. Lin Ming samar-samar berkata, membayar poinnya. Besar, penjaga toko yang gemuk sangat gembira saat melihat 30 juta poin ini. Setelah membeli kalung ini tetapi sebelum mengambilnya, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Tautan hati 1000 mil, itu nama yang bagus. Penjaga toko, lupakan transaksi itu. Saya tertarik dengan kalung itu. Lin Ming berbalik saat mendengar suara ini. Dia melihat 4 atau 5 pria berjubah berbulu. Semua jubah ini tampak serupa, jelas mereka berasal dari pengaruh yang sama. Dan di samping para pemuda dan pemudi ini ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang tua ini menarik perhatian Lin Ming. Dari tubuh orang tua ini, Lin Ming bisa merasakan aura sedingin es. Dan aura sedingin es ini sama dengan yang dirasakan Lin Ming saat pertama kali memasuki ruang VIP. Itu orangnya. Dia memata-mataiku. Lin Ming mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak memiliki kesan sedikit pun tentang siapa lelaki tua ini dan ini seharusnya pertama kalinya mereka bertemu, jadi mengapa orang ini mengincarnya. Tersembunyi dalam jubah hitamnya, Shadow Overflow tersenyum gelap saat dia melihat tatapan Lin Ming. Dari balik jubahnya yang gelap, seseorang hanya bisa melihat bibirnya yang tua dan layu, tampak sangat suram. Bab 1622, menekan bulan purnama.
Melihat pria tua berjubah hitam dan pria berpakaian biru muncul, Lin Ming tiba-tiba mendapat firasat bahwa orang-orang ini tidak datang ke sini untuk Tausan Mile Hertling tetapi untuk dirinya sendiri. Dia diam-diam memperhatikan saat pria berpakaian biru yang tampak seperti sarjana fana biasa dan pria tua berjubah hitam mendekat. Penjaga toko, kudengar kamu menjual kalung itu seharga 30 juta. Saya akan menambahkan 10 juta lagi, jadi bagaimana kalau menjualnya kepada saya? Saat Duke Full Moon berbicara, dia melirik ke arah seorang wanita menawan di dekatnya. Junior magang, Saudari King, ulang tahunmu sudah dekat, jadi bagaimana kalau aku memberikan hadiah berupa kalung ini? Kalau kamu memakainya, aku yakin kamu akan semakin cantik. Wanita muda yang berdiri di samping Duke Full Moon memang memiliki kecantikan yang menawan, enak dipandang. Mendengar Duke Full Moon tiba-tiba menawarinya hadiah yang begitu berharga, jantungnya berdetak kencang. Dia merasa ini sulit untuk dibayangkan. Dia adalah kekasih Duke Full Moon, ya, tapi dia tidak terlalu istimewa di antara beberapa kekasihnya yang lain. Duke Full Moon belum pernah memberinya sesuatu yang begitu berharga sebelumnya. Benar-benar, Saudari King yang masih magang ini tersenyum, terkejut. Tentu saja aku sungguh-sungguh. Duke Full Moon menelusuri pipinya, lalu dia berbalik ke Lin Ming, seringai di wajahnya. Dia tidak menyukai kalung ini, satu-satunya tujuannya di sini adalah untuk menyelidiki Lin Ming. Jika master di belakang Lin Ming adalah divinity sejati dan bukan seorang Empyrean, maka jumlah poin berapapun tidak akan berarti apa-apa bagi Lin Ming. Meskipun Duke Full Moon merasa bahwa kemungkinan ada Master Divinity sejati di belakang Lin Ming sangat rendah, dia masih harus berhati-hati tentang hal ini. Keilahian sejati adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa dia sakiti. Lin Ming mengerutkan kening, tidak menanggapi. Adapun penjaga toko yang menjual kalung itu, dia membeku. Dia menerima komisi untuk menjual barang apapun, dan semakin tinggi dia menjualnya, semakin banyak pula penghasilannya. Dia tentu berharap bisa menjual kalung dengan harga lebih tinggi kepada Duke Full Moon. Dan pada saat ini, Suster King, murid magang junior, memandang Xiao Moxian dengan mata angkuh, seperti rasa superioritas yang sangat besar yang dirasakan orang kaya terhadap orang miskin. Xiao Moxian hanya tertawa dingin. Dia melihat ke arah Duke Full Moon dan Suster King yang magang junior itu seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang idiot yang kikuk. Membuang 10 juta lagi untuk bersaing memperebutkan sesuatu seperti ini, apakah ada artinya? Seseorang yang membual tentang uangnya hanya karena mereka memiliki pengaruh besar di belakang mereka, saya benar-benar bertanya-tanya apakah orang-orang ini bodoh atau hanya gila. Xiao Moxian tentu saja tidak tahu mengapa orang-orang ini datang untuk memusuhi Lin Ming. Sebaliknya, dia hanya menganggap mereka semua sebagai sampah di generasinya. Kulit Duke Full Moon merosot. Saat dia mendengarkan Xiao Moxian, dia merasakan kemarahan yang tidak bisa dia ungkapkan. Xiao Moxian menoleh ke Lin Ming dan berbicara seolah itu tidak penting sama sekali. Kakak Lin, jika dia ingin memperjuangkan kalung itu maka biarkan dia, saya tidak tertarik dengan hal itu. Ada yang menjualnya seharga 30 juta dan menurutnya itu tidak cukup mahal jadi dia ingin menambah 10 juta lagi, betapa istimewanya dia. Xiao Moxian memiliki penglihatan yang sangat bagus. Melihat pakaian yang dikenakan Duke Full Moon, dia bisa memperkirakan kekayaan bersihnya. Jika ini adalah tipe orang yang berasal dari pengaruh besar dan suka menimbulkan masalah secara sembarangan hanya karena itu, maka tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka. Meskipun Lin Ming kaya dan dia pasti bisa bersaing untuk tautan hati 1000 mil ini, dia kehabisan uang dan tidak bisa membelanjakannya untuk sesuatu yang sepele seperti ini. Jika dia benar-benar memutuskan untuk bersaing dengan orang-orang ini dalam hal uang maka itu benar-benar konyol. Jadi, Xiao Moxian mengatakan apa yang dia katakan untuk menghibur Lin Ming dan membuatnya lebih mudah untuk menyerah. Lin Ming tahu apa yang Xiao Moxian coba lakukan. Dia sedikit tersenyum, jika saya membeli sesuatu, saya pasti tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. Apalagi kalung ini memang berguna bagi kita. Kakak Lin, apa yang kamu? Xiao Moxian terkejut. Menurutnya, Lin Ming tidak irasional seperti ini. Hanya karena mereka digigit anjing gila di jalanan bukan berarti mereka harus turun ke lantai dan membalas gigitannya. Tidak apa-apa, Lin Ming melambaikan tangannya. Duke Full Moon terkejut dengan kata-kata ini. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan melepaskan tautan hati 1000 mil dengan desakan Xiao Moxian, tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan mengucapkan kata-kata ini sebagai gantinya. Sungguh lucu. Karena Anda tertarik, mari kita mengadakan kompetisi kecil. Saya akan menambahkan 10 juta lagi menjadi 50 juta. Bagaimana denganmu? Duke Full Moon memandang Lin Ming dengan provokasi di matanya. Lin Ming hanya tersenyum dan melihat ke penjaga toko yang gemuk. Saat ini, dahi pemilik toko gemuk itu berkeringat. Ini karena dia senang tetapi juga karena dia takut. Dia adalah seseorang yang nyaris tidak berhasil masuk ke alam dewa ilahi dengan mengandalkan akumulasi usianya serta menggunakan berbagai pil. Dia hanyalah seorang pramugara tua yang sepertinya tidak akan memiliki prestasi lagi dalam hidupnya. Ia sadar betul bahwa para tamu yang bisa memasuki ruang VIP itu semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa meskipun Lin Ming ini berpakaian biasa, dia benar-benar tidak biasa, bahkan untuk orang-orang di sini. Dengan dua naga yang bertarung, dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Namun, ia juga ingin mendapatkan keuntungan lebih, sehingga ia memilih yang menawarkan harga lebih tinggi. Melihat Lin Ming menatapnya, penjaga toko yang gemuk itu tersenyum berkeringat.
Dia berkata dengan mulut kering, tamu itu telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta, apakah Anda berencana? Rencanakan apa? Lin Ming bertanya balik. Dia menunjuk ke arah slip giok poin kontribusi di tangan pemilik toko gemuk itu. Sepertinya kamu salah mengira ada sesuatu di sini. Saya menawarkan Anda 30 juta poin dan Anda sudah menerimanya. Transaksi selesai dan kalung itu milik saya. Jika ada yang ingin menjualnya, maka itu adalah saya. Saat Lin Ming berbicara, dia meletakkan slip giok di atas meja. Slip giok ini adalah salinan aturan perdagangan harta karun yang diberikan oleh pelayan muda itu sebelumnya. Meskipun lusinan aturan yang tercantum dalam aturan perdagangan harta karun tampak seperti omong kosong, sebenarnya aturan tersebut cukup berguna saat ini. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang di pameran harta karun. Salah satu aturan tersebut adalah bahwa semua perdagangan harus dilakukan secara adil dan sukarela. Dan ada juga satu aturan lagi, semua transaksi bersifat permanen setelah selesai. Dan Lin Ming baru saja menyelesaikan transaksi dengan penjaga toko yang gemuk. Lin Ming dengan tergesa-gesa mengeluarkan disk-array rekaman. Sebelum penjaga toko bisa merespons, Lin Ming mencatat 30 juta poin yang dimiliki penjaga toko gemuk itu ke dalam susunan sihir ilusi. Anda, penjaga toko tercengang, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Duke Full Moon mengerutkan kening. Anda menganggap itu sudah menyelesaikan transaksi. Walaupun kamu sudah membayar poinnya kamu masih belum mengambil kalungnya. Kalau ini transaksi, bukankah baru setengah jadi? Apakah begitu? Kemudian, Lin Ming perlahan mengeluarkan dua jimat transmisi suara dan tersenyum pada Duke Full Moon dan Shadow Overflow. Jika kalian berdua mengincarku maka kalian pasti sudah mengetahui statusku, kan? Jika Anda tahu siapa saya maka Anda juga harus tahu bahwa tidak masalah bagi saya untuk menghubungi beberapa tetua di Divine Runic Masters Guild. Menurut Anda bagaimana mereka akan memutuskan masalah ini? Naga tidak bisa menindas ular lokal. Dalam Divine Runic Masters Guild, Lin Ming bisa disebut sebagai orang berpengaruh dengan sejumlah koneksi. Meskipun Sue Tua dan Su Tua itu tampak seperti orang tua nakal yang suka membuang-buang waktu, baik atau buruknya mereka adalah penatua sejati dan biru dari persekutuan Master Rahasia Ilahi. Meskipun Old Sue biasanya mencoba menggoda dan mengambil keuntungan dari Lin Ming, ketika menghadapi orang luar dia benar-benar tidak akan melindungi mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dan rekan-rekannya diintimidasi di rumah mereka sendiri? Kulit Duke Full Moon menjadi lebih jelek. Dia pasti tahu ketenaran Lin Ming. Lin Ming adalah individu berbakat yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Divine Runic Masters Guild. Bagaimana mungkin seseorang yang berhasil menciptakan simbol api kesengsaraan nirvanik yang ditingkatkan bisa diabaikan? Aturan perdagangan pameran harta karun menyatakan di depan bahwa siapapun yang berani melanggar aturan pameran harta karun akan kehilangan kualifikasi perdagangannya, baik sebagai pembeli maupun penjual. Saya tidak tahu siapa Anda dan dari mana pengaruh Anda berasal, tetapi di Divine Rune City Anda mengikuti aturan dari Divine Runic Masters Guild. Jika Anda bersikeras melanggar peraturan maka menurut aturan saya harus meminta Anda meninggalkan kota. Kata-kata Lin Ming diucapkan dengan jelas dan tenang. Tapi, perkataannya memiliki momentum yang tidak bisa ditolak. Duke Full Moon tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Adapun penjaga toko yang gemuk itu, seluruh wajahnya meneteskan keringat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membersihkan dirinya sendiri. Itu seperti kata Lin Ming. Jika dia benar-benar tidak mengikuti aturan dan memberikan kalung itu kepada Lin Ming maka dia akan diminta meninggalkan Divine Rune City. Begitu itu terjadi, tuannya akan menyalahkannya dan dia pasti tidak akan mampu menahan hukumannya. Menarik, sangat menarik. Meskipun Duke Full Moon tahu dia telah kalah dalam konfrontasi pertama dengan Lin Ming, ekspresi suram di wajahnya masih menghilang dengan cepat dan senyum percaya diri muncul sekali lagi. Aku telah meremehkanmu. Meskipun ini adalah masalah kecil dan metode Lin Ming tidak bisa dianggap terlalu pintar, Duke Full Moon masih sedikit lebih waspada terhadap Lin Ming. Dia juga telah memperoleh salinan peraturan perdagangan harta karun, dan tidak terlalu memperhatikannya karena menurutnya itu hanya omong kosong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa slip giok dengan halaman-halaman omong kosong akan menjadi alasan dia kalah dari Lin Ming sekarang. Semua hal dipertimbangkan, Lin Ming lebih berhati-hati daripada dirinya. Orang seperti ini, ketika menjelajahi alam mistik, seringkali menemukan keuntungan di lingkungannya untuk mengalahkan musuhnya. Xiao Moxian juga tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan melakukan gerakan ini. Dia menyeringai, memperlihatkan sepasang gigi taring kecil. Dia awalnya adalah seorang jenius yang sombong dan dia jelas tidak suka sorotannya dicuri oleh wanita lain yang dia anggap hanyalah vas cantik. Dia tersenyum sangat puas dan berkata, baiklah, jika Anda ingin mengeluarkan 300 juta maka saya dapat mempertimbangkan untuk menjual kalung ini kepada Anda. Kata-kata ini sengaja diucapkan oleh Xiao Moxian untuk membuat kesal orang-orang tersebut. 300 juta, hehe. Duke Full Moon tertawa muram. Dia tidak membutuhkan kalung Tousan Mile Hertling ini untuk memulai dan dia pasti tidak akan memberi Lin Ming 300 juta poin secara acak. Sepertinya kamu kekurangan uang. Duke Full Moon memandang Xiao Moxian dengan penuh arti. Dari cara Xiao Moxian takut Lin Ming akan kehilangan uang karena berjuang bersamanya, dia dapat menyimpulkan bahwa situasi ekonomi Lin Ming saat ini tidak berjalan dengan baik. Saat ini, transmisi suara Shadow Overflow mencapai telinga Duke Full Moon. Pikiran Duke Full Moon bergerak dan dia menyeringai. Jadi begitulah adanya. Anda ingin membeli kontrak naga ini. Kebetulan sekali. Item yang paling aku nantikan juga adalah kontrak naga ini.
Tautan hati 1000 mil itu memiliki harga yang ditandai dengan jelas sehingga Anda menggunakan aturan untuk mendapatkan keuntungan atas saya, tetapi kontrak naga ini harus dilelang secara adil. Saya ingin melihat pada saat itu bagaimana Anda akan bersaing dengan saya. Shadow Overflow telah menggunakan akal sehatnya untuk memata-matai Lin Ming sejak awal, jadi dia secara alami tahu Lin Ming ingin membeli tanduk naga giok. Bab 1623, Target. Bersaing denganku untuk kontrak naga. Hati Lin Ming dingin. Meskipun dia tampak tetap tenang, pikirannya berpacu saat memikirkan kata-kata pria berpakaian biru ini. Kata-kata dan tindakan mereka, sepertinya menargetkanku, menyelidikiku. Lin Ming tersenyum licik. Di dalam jalan Asura bagian dalam, pameran harta karun besar semacam ini yang menjual segala jenis pil berkualitas tinggi, simbol rahasia dewa, dan harta roh Empyrean akan menarik pengaruh dari seluruh penjuru. Di pekan raya harta karun ini, jumlah dewa ilahi lebih banyak daripada anjing, dewa suci berjalan kemana-mana, dan bahkan ada banyak sekali raja dunia. Bahkan orang empir setengah langkah pun tersembunyi di antara kerumunan. Jika seseorang dengan santai memprovokasi seseorang, mereka mungkin akan menjadi seseorang dengan latar belakang yang kuat. Kontrak naga yang disempurnakan dengan tanduk naga giok berharga minimal 500 juta poin. Ini bukanlah harga yang bisa diberikan oleh kebanyakan orang. Dan lelaki berpakaian biru dan lelaki tua berjubah hitam ini datang entah dari mana dan kemudian memberi isyarat bahwa mereka akan bersaing dengannya untuk mendapatkan kontrak naga. Sudah jelas bahwa asal-usul mereka hebat. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menganggap ini agak aneh. Sejak tiba di jalan Asura dalam, dia pada dasarnya tidak membuat musuh apapun. Namun, kedua orang ini datang entah dari mana dan juga berasal dari pengaruh yang besar, jadi bagaimana mereka bisa terhubung. Setelah menyaring ingatannya, Lin Ming masih tidak dapat menemukan petunjuk siapa mereka. Jadi, dia mengesampingkan pemikiran ini. Lin Ming dengan acuh tak acuh melirik pria tua berjubah hitam itu. Orang tua ini sepertinya memiliki atmosfer yang familiar baginya, atmosfer dari Master Rahasia Dewa. Situasi yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Jika orang-orang ini menyelidiki situasi keuangannya, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan sedikit pun kelemahannya. Jika tidak, begitu orang-orang ini mengetahui keuntungan finansialnya, mereka akan menunggu sampai pelelangan dimulai dan kemudian mengajukan penawaran yang ditargetkan terhadapnya. Ini akan sangat merugikan dirinya. Kamu juga menginginkan kontrak naga. Mata Lin Ming acuh tak acuh. Dia mengangkat pandangannya dan menatap pria berpakaian biru itu. Meskipun suaranya tidak nyaring, suaranya mengandung nada kemenangan yang tak terelakkan. Mata Duke Full Moon bersinar saat dia menyambut tatapan Lin Ming. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Iya, banyak hal yang saya minati di lelang ini. Dan dari hal-hal yang saya minati, tidak ada yang tidak dapat saya peroleh. Kata-kata Duke Full Moon juga sama tajamnya. Xiao Moxian memperhatikan dari samping, matanya dipenuhi kebencian dan rasa jijik saat dia menatap Duke Full Moon ini. Agar adil, kata-kata Duke ini tidak terlalu penuh kebencian, tapi nada bicaranya dan rasa jijik di matanya terlalu menjengkelkan. Jika ini adalah alam ilahi, dia mungkin sudah menggali mata anjing ini. Tapi ini adalah jalan Asura dan situasinya berbeda dari dulu. Mereka tidak mendapat dukungan di sini dan kekayaan mereka juga terbatas. Xiao Moxian hanya bisa membusungkan pipinya dan menatap Duke Full Moon dengan mata yang bisa membunuh. Sampai jumpa sebulan lagi. Lin Ming tersenyum ringan. Matanya perlahan menyapu wajah Duke Full Moon dan Shadow Overflow saat dia menanamkannya jauh di dalam pikirannya. Bagaimanapun, kedua orang ini memusuhi dia, jadi tetap waspada adalah hal yang baik. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Lin Ming meraih tangan Xiao Moxian dan pergi. Saat dia berbalik, dia mengerutkan kening. Ini sedikit memusingkan, memikirkan bahwa sebenarnya akan ada persaingan yang muncul. Pada saat pameran harta karun, dia khawatir akan sulit mendapatkan barang yang dia inginkan. Poin. Dia harus mendapatkan lebih banyak poin. Bocah bau ini benar-benar tidak punya sopan santun, tidak kusangka dia berani mengambil keputusan terakhir melawan Duke. Sepertinya dia tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Junior magang, Sister King bersandar di bahu Duke Full Moon, mengirimkan pandangan menghina pada Lin Ming dan Xiao Moxian yang memudar. Menurut apa yang dia katakan, sepertinya dia yakin dia akan menang melawanmu di pameran harta karun. Duke Full Moon tersenyum. Menang melawanku, itu masih jauh dari cukup. Dalam penyelidikan singkat tadi, meskipun Lin Ming kedap udara dan tidak mengungkapkan apapun, intuisi Duke Full Moon mengatakan kepadanya bahwa Lin Ming dan Xiao Moxian bukanlah orang-orang dengan latar belakang yang dalam dan mereka juga tidak terlalu kaya. Kontrak naga membutuhkan lebih dari 1 miliar poin untuk menang, dan itu adalah jumlah minimum. Itu adalah kekayaan yang sangat besar, dan bahkan sebagai adipati kerajaan ilahi kekosongan ilahi, mengambil semua itu sekaligus masih terasa menyakitkan. Sehubungan dengan kata-kata Lin Ming, dia tidak mengingatnya. Tapi, tatapannya sedikit lebih tajam. Dia tidak tahu kenapa, tapi cara Lin Ming memandangnya dan rasa jijik apatis di matanya menyebabkan dia tidak terlalu bahagia. Bocah ini bisa bertahan. Shadow Overflow berjalan mendekat. Matanya menatap kepergian Lin Ming, berkedip-kedip dalam kegelapan jubahnya. Kirimkan beberapa orang untuk mengawasinya dan terus mencari informasi apapun tentang dia. Tidak mungkin dia akan menjadi anak kecil yang baik dan menyerahkan rahasia warisan seni rahasia dewa miliknya. Kita harus bersiap, Duke Full Moon berkata sambil berpikir.
Titik 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 titik. Udara di sekitar kota Divine Rune yang megah dan indah dipenuhi dengan fluktuasi energi yang misterius. Sepanjang tahun, satu-satunya musim adalah musim semi yang hangat. Sinar matahari yang lembut turun dari langit, jatuh ke gedung-gedung dan menciptakan bayangan berbintik-bintik. Berkeliaran di kota, Xiao Moxian bisa merasakan kehangatan orang yang memeluknya. Meskipun dia tidak bisa disebut bahagia, kemarahan dan kekhawatirannya sebelumnya sangat berkurang. Kakak Lin, orang-orang itu menjijikkan. Aku hanya ingin berjalan-jalan di sekitar pameran harta karun, tapi sekarang suasana hatiku pun dirusak oleh mereka, kata Xiao Moxian sambil memutar bibirnya. Dia menundukkan kepalanya, meringkuk di dada hangat Lin Ming, merasa lemah dan tidak ingin pergi. Perlakukan saja mereka bukan apa-apa. Lin Ming tersenyum, melepaskan gadis cantik dan lucu itu. Xiao Moxian terkekeh dan kemudian dengan dingin mendengus ketika dia memikirkan kejadian itu lagi. Niat membunuh yang samar muncul darinya. Jika ini adalah alam ilahi, aku pasti sudah membunuh mereka. Berani berbicara dengan Lin Mingku seperti itu. Lin Ming mengangkat bahu. Baginya, kejadian hari ini hanyalah selingan kecil. Dia hanya tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, kejadian kecil ini mengingatkannya bahwa akan ada lebih banyak kesulitan daripada yang dia bayangkan jika dia ingin mendapatkan harta yang dia inginkan dari pameran harta karun sebulan dari sekarang. Dia perlu mendapatkan lebih banyak uang. Dia perlu melakukan lebih banyak persiapan. Setelah terbang langsung kembali ke Divine Runic Masters Guild, Lin Ming melangkah langsung ke ruang rahasia Dewa kelas 7. Karena dia telah berhasil menghasilkan simbol api kesengsaraan nirvanik dan menyebabkan reputasi persatuan Master Rahasia Ilahi naik ke tingkat yang lebih tinggi, ketenarannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua penjaga memperlakukannya dengan hormat dan tidak menghentikan gerakannya. Di pintu masuk ruang rahasia Dewa kelas 7, dia bisa melihat sosok menawan yang akrab berdiri di sana. Mengenakan gaun dengan garis leher menjuntai, sosok bombastis Suya dihadirkan dengan gaya yang menggugah jiwa. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, bersinar dengan kilau indah di bawah sinar matahari. Kerahnya diturunkan hingga memperlihatkan tulang selangkanya dan turun ke lembah yang dalam dan bersalju di dadanya. Selain suasana sensual yang mengelilinginya, ia juga memamerkan pesona yang unik. Mata Suya bersinar saat dia melihat Lin Ming. Dia sudah menunggu di sini selama beberapa waktu. Matanya melirik Xiao Moxian dengan gembira berjalan sambil memegang lengan Lin Ming. Dia tidak tahu kenapa, tapi sedikit perasaan cemburu muncul di hatinya. Tapi dia dengan cepat menekan perasaan ini dan senyum ramah muncul di wajahnya. Tuan Lin memang dibebani dengan segudang urusan setiap hari. Aku sudah menunggumu di sini selama 6 jam. Saya ingin tahu apakah Sir Lin punya waktu luang, kita membutuhkan kumpulan simbol rahasia dewa lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Ming telah membawa Xiao Moxian dan bergegas melewatinya seperti angin sepoi-sepoi. Dia melontarkan beberapa kata samar, saya tidak bisa hadir untuk saat ini. Suya membeku di tempatnya ketika dia mendengar pintu ruang rahasia dewa terbuka dan kemudian dibanting hingga tertutup. Dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sejak Lin Ming menyelesaikan gelombang pertama simbol api kesengsaraan nirvanik, ketergantungan tanah suci bintang ekstrim pada Lin Ming meningkat setiap hari. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming tampaknya membuat beberapa gerakan besar dalam ruang rahasia dewa kelas 7. Kekuatan seni rahasia dewa yang melonjak di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mau tidak mau orang berpikir bahwa dia sedang menciptakan simbol rahasia dewa baru. Tanah suci bintang ekstrim telah merasakan manfaatnya sehingga mereka ingin memonopoli simbol rahasia dewa baru ini jika memungkinkan. Dan Suya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelidiki situasi mereka. Tapi sekarang, Lin Ming bahkan tidak memberikan Suya kesempatan untuk berbicara. Ini adalah pertama kalinya Suya merasa tidak berdaya dan frustrasi di depan seorang pria. Pria ini, Suya memandang dengan enggan ke pintu ruang rahasia dewa kelas 7 yang tertutup rapat. Dia menggigit bibirnya, pikirannya dengan cepat berubah. Sejujurnya, Lin Ming benar-benar tidak berminat berurusan dengan Suya. Pameran harta karun tinggal sebulan lagi dan poinnya masih jauh dari cukup. Jika dia memproduksi secara massal simbol rahasia dewa untuk tanah suci bintang ekstrim, dia jelas tidak akan mendapatkan cukup poin dalam waktu yang dia miliki. Harapan terbesarnya adalah menginvestasikan seluruh upayanya ke dalam dua simbol rahasia dewa yang telah ia teliti, simbol api surgawi dan simbol dewa sesat yang telah ditingkatkan. Kedua simbol rahasia dewa ini jauh lebih kuat daripada simbol api Havok yang ditingkatkan yang pertama kali ia ciptakan. Dia pasti bisa menukarnya dengan lebih banyak poin. Saat memasuki ruang rahasia ilahi, Lin Ming memasuki kondisi semi tercerahkan. Seluruh keberadaannya tenggelam dalam mengingat pemahaman hukum Asura Surgawi Dao. Di depannya, Xiao Moxian dengan terampil mengeluarkan materi yang dibutuhkan Lin Ming untuk menyusun simbol api surgawi yang ditingkatkan. Tindakannya dipraktikkan dan familiar saat dia menyusun tumpukan berbagai bahan, menempatkannya di meja batu roh dekat Lin Ming. Xiao Moxian memiliki pemahaman diam-diam yang mendalam dengan Lin Ming, hampir mencapai keadaan di mana hati dan pikiran mereka terhubung. Hanya dengan pandangan sekilas, tanpa perlu kata-kata, dia bisa dengan akurat mengetahui apa yang dipikirkan pria itu seolah dia bisa membaca pikirannya. Setelah persiapan materi selesai, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya cemerlang. Tangannya terangkat saat akar roh biru terbang ke genggamannya. Dia mulai mengekstraksi jus dengan hati-hati,
bahkan tidak terlalu bergantung pada formasi susunan di ruangan ini. Meskipun formasi arai kelas 7 ini sangat mahal dan berguna, masih ada beberapa bahan penting yang perlu ditangani oleh Lin Ming. Ini karena persyaratan untuk menyusun simbol dewa sesat terlalu tinggi. Bahkan formasi susunan kelas 7 saja tidak cukup. Satu-satunya bahan yang Lin Ming izinkan untuk diproses oleh formasi susunan adalah bahan yang tidak penting. Bab 1624, Simbol Pemulihan Jiwa. Di dalam ruang rahasia dewa, udara terasa panas seperti magma mendidih. Panas yang diwujudkan dalam gelombang energi merah tua yang melingkar, suhunya begitu tinggi hingga membuat seseorang terhuyung-huyung untuk bernapas. Bahkan cahaya di dalam ruangan ini berubah seperti gelombang karena panas yang tinggi. Meskipun ini adalah ruang rahasia dewa kelas 7 dengan banyak mantra dan formasi susunan di sekitarnya, sejumlah besar kekuatan api masih terpancar di luar. Dan sumber dari kekuatan api yang luar biasa ini adalah potongan-potongan material yang berserakan di lantai, material yang digunakan untuk simbol api surgawi. Lin Ming terlalu kelelahan. Bahkan lapisan tipis garam pun muncul di alisnya karena banyaknya keringat yang menguap. Dalam beberapa hari terakhir ini dia hampir tidak pernah memejamkan mata. Semakin dekat pameran harta karun itu, semakin dia terpaksa memanfaatkan setiap detik waktu yang tersedia baginya. Tanpa kekayaan pengaruh kuat yang mendukungnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bagi Lin Ming, obat-obatan roh dan harta roh di pameran harta karun semuanya sangat mahal. Kekuatan jiwa terus mengalir keluar dari ujung jarinya, memanipulasi pena rahasia dewa saat meninggalkan jejak cahaya dan bayangan di angkasa. Menggunakan jus bahan yang diekstraksi, Lin Ming meninggalkan garis rune kecil di kekosongan. Setiap garis kecil meninggalkan cahaya yang bersinar dan memancarkan kekuatan api yang melemahkan pikiran. Setiap pukulan rune membutuhkan tingkat keterampilan teknis yang sempurna. Penyimpangan terkecil akan menyebabkan pola nyala api saling bertentangan dan kemudian meledak. Setelah Lin Ming menyerap ingatan dari 3 master rahasia dewa, ketika dikombinasikan dengan pemahamannya yang mendalam tentang hukum asura surgawi Dao serta keahliannya saat ini dalam seni rahasia dewa, secara teoritis peluangnya untuk gagal berhasil menyusun simbol rahasia dewa sangat rendah. Selain itu, dia juga telah berhasil menyusun simbol api surgawi dan simbol dewa sesat yang telah ditingkatkan sebelumnya. Tapi produksi 2 simbol rahasia ilahi ini adalah puncak pemahaman Lin Ming terhadap teori di balik simbol rahasia ilahi serta puncak tingkat keahliannya saat ini. Jadi, jika dia ingin menyusun simbol api surgawi dan simbol dewa sesat yang ditingkatkan sekali lagi, setiap langkah yang dia lakukan akan mendorongnya hingga batasnya. Terus-menerus mengejar batas kemampuannya adalah hal yang sangat melelahkan. Kedua simbol rahasia dewa ini memiliki kompatibilitas fusi yang sangat tinggi dengan hukum asura surgawi Dao. Setiap goresan kecil dari rune membentuk sebuah mosaik yang mampu bergabung dan bergeser bersama untuk membentuk sejumlah perubahan yang eksponensial. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kerusakan pada keseluruhan struktur rune kecil, bahkan mungkin menyebabkan ledakan. Ini berarti bahwa Lin Ming perlu menginvestasikan setiap ons fokus ke dalam karyanya, untuk memusatkan setiap pemikiran untuk mengendalikan pena rahasia ilahi. Selama periode konsentrasi tinggi yang berkelanjutan, mudah untuk mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Jika Lin Ming tidak mengembangkan metode budidaya kekuatan jiwa Empyrean Divine Mist dan memiliki intensitas kekuatan jiwa sebelumnya, dia pasti akan terlalu lelah untuk melakukan apapun dan bahkan mungkin menyebabkan kerusakan permanen pada jiwanya. Dalam sejarah seni rahasia dewa, ada beberapa ahli rahasia dewa yang untuk menyusun simbol rahasia dewa yang sangat kuat dan luar biasa menakjubkan, akan secara langsung menghabiskan pikiran dan jiwa mereka dan mati di ruang rahasia dewa mereka. Simbol api surgawi yang ditingkatkan yang digambar Lin Ming, dalam hal kesulitan dan kemahiran yang dibutuhkan, sudah cukup untuk memusnahkan pikiran master rahasia dewa kelas 4. Simbol api surgawi yang asli memiliki gabungan lebih dari 800 rune kecil berbasis api, dan ada banyak sekali tanda formasi susunan di dalamnya. Tapi, simbol api surgawi Lin Ming yang ditingkatkan memiliki lebih dari 1000 rune kecil berbasis api yang ditambahkan di dalamnya, serta lebih dari 10.000 tanda formasi susunan rumit yang diselingi. Hal ini memungkinkan simbol api surgawi memiliki saluran yang mampu menyerap kekuatan api dengan lebih lancar. Perubahan besar ini membuat kesulitan dalam menyusun simbol api surgawi jauh lebih besar dari sebelumnya. Semua tambahan baru ini mengharuskan Lin Ming mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Tidak perlu menyebutkan perubahan yang dilakukan Lin Ming dalam hukum asura surgawi Dao. Simbol api surgawi yang asli memiliki penerapan asura surgawi Dao yang sangat kasar dan kasar. Di dalamnya, hanya beberapa jalur rune yang sesuai dengan hukum asura surgawi Dao. Adapun perubahan Lin Ming, dia sepenuhnya menghilangkan semua jalur rune sebelumnya yang berhubungan dengan asura surgawi Dao, dan menanam 108 jalur rune baru di tempatnya. Modifikasi ini, jika dilihat oleh master rahasia dewa lainnya, akan benar-benar mengejutkan dunia. Beberapa master rahasia dewa tingkat rendah akan merasa mustahil untuk memahaminya. Konsekuensi dari perubahan kompleks ini adalah peningkatan besar-besaran dalam penggunaan kekuatan jiwa serta perhitungan yang tidak ada habisnya dan konstan selama proses menggambar. Bahkan jika Lin Ming telah berhasil menghasilkan simbol api surgawi sekali, kadang-kadang akan ada sedikit penyimpangan dalam rune berbasis api di awal, akhirnya menyebabkan ada konflik dengan hukum asura surgawi Dao yang menyatu ke dalamnya. Akhirnya, naga api besar akan meledak dari rune kecil, menyebabkan seluruh simbol rahasia dewa hancur.
Jika bukan karena Xiao Moxian berjaga di samping dan dengan cepat merespons, dan menelan naga api dengan hukum kegelapan, maka alis Lin Ming dan sebagian besar rambutnya akan terbakar habis. 3972 garis susunan fleksibel, sesuai dengan revolusi spiral kanan hukum Asura Surgawi Dao, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri, semua konsentrasinya terfokus pada garis api yang mengambang di udara. Akhirnya, garis api yang panjang ditarik ke atas simbol api surgawi. Seluruh simbol api surgawi meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Garis-garis rune api dengan cepat terurai, berkumpul menjadi rune-rune kecil di dalamnya dan kemudian digabungkan sekali lagi. 2 jam lagi berlalu, rune api yang direformasi mulai menyatu dengan garis hukum Asura Surgawi Dao di udara. Dengan sekejap, semua energi yang melonjak menghilang sekaligus. Yang tersisa di tangan Lin Ming hanyalah simbol api surgawi yang sederhana dan polos yang berkilau dengan cahaya aneh. Simbol api surgawi tampak biasa dan kasar, tanpa sedikit pun kekuatan api yang keluar. Jika Master Rahasia Dewa lainnya melihat ini, mereka pasti akan memuji surga. Untuk membuat simbol api surgawi yang tidak memiliki sedikit pun energi yang mengalir keluar, hal ini memerlukan pemahaman dan kendali mendalam terhadap hukum Asura Surgawi Dao. Semua kekuatan api itu perlu dikunci secara paksa di dalam. Setetes keringat jatuh dari ujung hidung Lin Ming. Sebelum menyentuh tanah, tetesan keringat itu sudah menguap karena panas yang tinggi. Lin Ming akhirnya membuka matanya, menghela nafas lega. Xiao Moxian tersenyum seperti bunga mekar, akhirnya sedikit rileks. Simbol api surgawi telah selesai, apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Mata khawatir Xiao Moxian menatap Lin Ming. Lin Ming dengan percaya diri tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya akan baik-baik saja setelah saya berlatih mantra hati kabut ilahi. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri, bisik Xiao Moxian. Tapi, dia tahu bahwa begitu Lin Ming memutuskan untuk melakukan sesuatu, hampir mustahil bagi orang lain untuk berubah pikiran. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia terdesak waktu. Setiap langkah yang dilakukan Lin Ming adalah mempersiapkan perang masa depan dengan ras suci di alam ilahi. Memikirkan hal-hal di masa depan ini, ekspresi sedih dan sedih terlihat di wajahnya. Alam ilahi, ras suci, ras monster, baginya, ini adalah simpul dalam hatinya yang tidak dapat dia batalkan. Dong, 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 suara ketukan bergema dari pintu depan. Tuan Lin, suara Suya yang gelap dan sensual terdengar dari sisi lain pintu. Xiao Moxian tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam, tubuhnya segera tegak. Sedikit rasa permusuhan muncul di wajahnya. Ketika seorang wanita cantik bertemu dengan wanita cantik lainnya, bukan tidak mungkin akan terjadi percikan api, apalagi jika ada pria yang terlibat. Lin Ming juga mengerutkan alisnya. Dia tidak suka diganggu oleh orang luar ketika dia sedang asyik menggambar simbol rahasia dewa. Apa itu? Lin Ming dengan dingin bertanya, dengan sabar menahan emosinya. Tuan Empyrean dari Tanah Suci Bintang Ekstrim, kita tahu bahwa Sir Lin sedang sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini dan telah bekerja keras pada seni rahasia dewa, jadi dia memintaku mengirimimu beberapa simbol pemulihan jiwa. Simbol pemulihan jiwa. Lin Ming kaget saat mendengar ini. Simbol pemulihan jiwa adalah simbol rahasia ilahi yang sangat kompleks. Untuk membuatnya, seseorang memerlukan kristal jiwa kental khusus dari spiritas dan kemudian menambahkan hukum pemulihan jiwa dari hukum Asura Surgawi Dao. Simbol rahasia dewa semacam ini mahal dan tidak terlalu praktis. Biasanya, hanya master rahasia dewa yang dekat dengan kelas 7, spiritas setengah langkah Empyrean, atau karakter lain pada level itu yang akan menggunakan simbol rahasia dewa ini, karena menggambarnya memerlukan master rahasia dewa kelas 6 puncak. Untuk Lin Ming saat ini, bermeditasi pada mantra hati kabut ilahi hanya membuang-buang waktunya. Jika dia memiliki simbol pemulihan jiwa ini untuk melengkapinya maka itu akan menjadi hadiah berguna yang datang pada waktu yang tepat. Selama jenis simbol rahasia ilahi yang mendukung ini menyatu ke dalam tubuhnya, dia akan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Tanpa perlu Lin Ming berbicara, Xiao Moxian sudah membuka pintu depan tanpa syarat. Permusuhannya terhadap penggoda-menggoda Suya adalah satu hal, tetapi simbol pemulihan jiwa yang dapat membantu Lin Ming adalah hal lain. Selama itu adalah sesuatu yang bisa membantu Lin Ming, dia tidak akan menolaknya. Saat pintu depan terbuka, aroma aneh dan memabukkan masuk, disertai denting lembut lonceng. Pakaian kasual Suya cukup provokatif, tapi hari ini dia berdandan khusus. Dia mengenakan gaun panjang dan halus dengan potongan rendah di bagian dada, memperlihatkan sosoknya yang berlekuk. Dadanya yang megah tampak bangga dan penuh saat sejumlah besar kulit putih bersalju terlihat. Anting-antingnya terbuat dari kristal aneh, dipoles secara misterius sehingga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jika dipadukan dengan penampilannya yang cemberut, setiap gerakannya memancarkan aroma yang menawan. Dia membawa piring dengan kedua tangannya yang ditumpuk dengan simbol rahasia dewa yang membawa kekuatan gelap. Perlahan melangkah ke dalam kamar, Suya mempertahankan sedikit senyuman. Matanya yang seterang bintang memesona. Tentu saja, tatapan cemerlang ini terfokus pada simbol api surgawi yang ditingkatkan yang baru saja dibuat oleh Lin Ming. Suya telah lama tinggal di Divine Runic Masters Guild dan mengalami banyak hal. Saat dia melihat simbol api surgawi yang ditingkatkan dan rune kompleks yang masih melayang seperti sungai bintang di langit, matanya bersinar lebih terang. Simbol rahasia ilahi ini sama sekali tidak sederhana. Suya tersenyum dan kemudian meletakkan piring simbol pemulihan jiwa di depan Lin Ming. Di belakangnya, Xiao Moxian mulai kehabisan kesabaran.
Ketika Xiao Moxian melihat pantat Suya yang bulat dan gagah dari belakang, mau tak mau dia merasa kesal. Nona Suya, kami sedang dalam proses meneliti dan mengembangkan simbol rahasia dewa baru, jadi kami sedikit sibuk saat ini. Kami berterima kasih atas bantuan pengiriman simbol pemulihan jiwa ini dan kami akan mengingatnya. Xiao Moxian sangat menyadari bahwa tujuan Suya mengirimkan simbol pemulihan jiwa ke sini tidak lebih dari upaya untuk menjilat Lin Ming untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Jika Lin Ming bukan siapa-siapa, mereka pasti tidak akan mengganggunya. Jadi, meskipun kata-kata Xiao Moxian sopan, kata-katanya memiliki nada ingin mengantar tamu keluar. Bab 1625, lelang dimulai. Suya bukanlah orang yang lemah untuk didorong. Dia bisa mendengar makna di balik kata-kata dan nada suara Xiao Moxian sehingga dia menoleh ke Lin Ming dan memberinya senyuman menawan. Tuan Lin, ini cukup memalukan untuk ditanyakan, tapi bolehkah saya bertanya simbol rahasia dewa apa yang sedang Anda teliti saat ini? Saat dia berbicara, dia membungkuk dan dengan rasa ingin tahu melihat simbol rahasia dewa yang ditingkatkan. Suya menyandarkan tangannya ke meja rahasia dewa. Garis lehernya yang dalam dan dalam awalnya memperlihatkan lembah seputih salju yang dalam, dan setelah membungkuk, gunung-gunungnya yang besar dan meledak-ledak bergoyang maju mundur seperti pendulum yang bergelombang. Duduk di sisi lain meja rahasia ilahi, Lin Ming tidak pernah membayangkan dia akan melihat pemandangan seperti itu. Dia sedikit terkejut karena dia bisa melihat dengan jelas pemandangan indah Suya. Godaan semacam ini, jika seorang guru rahasia dewa muda melihatnya, akan menyebabkan darah mereka mendidih. Dan meskipun Lin Ming tidak terlalu terpengaruh dia masih tertegun sejenak dengan apa yang dilihatnya. Pada saat ini, Suya terlalu dekat dengan Lin Ming. Adapun Lin Ming, dia tidak punya tempat untuk berpaling. Dan ketika dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia tiba-tiba menyadari hawa dingin yang menusuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah udara sedingin es itu. Yang dia lihat hanyalah Xiao Moxian yang memelototi Suya, seluruh wajahnya ditutupi garis-garis hitam, tampak seperti dia akan segera keluar. Untuk mencoba merayu Lin Ming tepat di depannya, wanita ini tidak menempatkannya di matanya. Saat Lin Ming merasakan kemarahan Xiao Moxian yang semakin besar, dia terbatuk keras dan mendorong dirinya menjauh dari meja rahasia dewa, dengan cepat mundur. Nona Suya, saya memang mencoba merevisi simbol rahasia dewa. Jika tidak ada urusan lain, saya ingin mencoba memanfaatkan waktu untuk menyusun beberapa hal lagi. Simbol pemulihan jiwa ini datang pada waktu yang tepat. Saya akan mengingat sentimen ini. Lin Ming juga mengisyaratkan agar tamunya mencari jalan keluarnya. Itu bukan hanya karena Xiao Moxian, tetapi juga karena dia terlalu sibuk. Simbol api surgawi. Ini adalah simbol api surgawi. Tidak ada kekuatan api yang keluar. Setelah memasuki ruang rahasia Dewa Lin Ming dengan susah payah, Suya tentu saja tidak akan pergi sampai dia menyelidiki beberapa informasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh simbol api surgawi yang telah ditingkatkan itu dengan lembut. Ketika dia menemukan keanehan di dalamnya, dia berseru dengan suara keras. Menurutnya, setiap simbol api surgawi pasti memiliki sejumlah energi yang mengalir keluar darinya. Semakin tinggi tingkat seorang master rahasia dewa yang menciptakan simbol rahasia dewa, semakin kompleks struktur rune, semakin indah garis hukumnya, dan semakin sedikit kekuatan yang mengalir keluar. Ini adalah manifestasi dari kemampuan master rahasia dewa untuk mengendalikan simbol rahasia dewa. Dia jarang menghadapi situasi ini sebelumnya di mana tidak ada energi yang mengalir keluar dari simbol rahasia dewa. Ini membuktikan kepadanya bahwa kemampuan Lin Ming untuk membatasi energi rune ilahi telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Suya menahan keterkejutannya, dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke sini. Dia sedikit tersenyum pada Lin Ming dan berkata, Tuan Lin, maka saya tidak akan mengganggu Anda dalam menggambar simbol rahasia dewa. Kemudian, matanya menyipit, melengkung seperti bulan sabit di langit, mempesona dan memikat. Saya juga ingin meminta Sir Lin untuk mempertimbangkan tanah suci bintang ekstrim kami dan menjual simbol api surgawi yang ditingkatkan ini kepada kami di masa depan. Harganya bisa didiskusikan lebih lanjut. Lin Ming berpikir sejenak. Tanah suci bintang ekstrim dapat dianggap sebagai pelanggan lamanya. Jika dia benar-benar menjual simbol rahasia dewa, dia pasti berniat menjualnya kepada mereka. Tapi, dia punya rencana khusus untuk dua simbol rahasia dewa yang dia ciptakan sekarang. Saya tidak terlalu terbiasa membuat simbol rahasia dewa ini. Jika saya bisa memproduksinya secara massal, saya akan mempertimbangkan Anda. Lin Ming tidak mengkonfirmasi apapun saat dia menjaga kata-katanya tetap ambigu. Mata Suya berbinar saat mendengar ini. Selama Lin Ming mengatakan ini, dia akan memiliki sesuatu untuk dilaporkan ke tanah suci bintang ekstrim. Kumpulan simbol api kesengsaraan nirvanik sebelumnya memiliki efek ajaib dan menakjubkan di medan perang. Hal ini menyebabkan Suya menahan banyak tekanan dari tokoh tingkat tinggi di tanah suci bintang ekstrim, membuatnya merasa terdesak waktu. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah melacak Lin Ming. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Lin. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, tolong beritahu saya. Selama saya bisa mencapainya, saya pasti akan berusaha membantu Sir Lin sebanyak yang saya bisa. Suya melemparkan senyuman terakhirnya ke arah Lin Ming. Lin Ming mengangguk sebagai balasannya. Kemudian, sambil memutar gaunnya, Suya berbalik dan pergi. Hanya ketika Suya melewati Xiao Moxian, matanya bersinar dan dia mengangkat lehernya yang seperti angsa, tatapannya menyentuh Xiao Moxian. Xiao Moxian membalas tatapan ini dengan mata yang bisa membunuh.
Gigi taring kecilnya tajam seperti gigi harimau kecil, memantulkan kecerahan sedingin es. Saat mata kedua wanita itu bertemu, cahaya listrik yang kuat menyala di kehampaan. Dengan keras, pintu ditutup. Saat langkah kaki Suya perlahan menghilang, Xiao Moxian perlahan mengerucutkan bibirnya. Dia menatap Lin Ming, kulitnya masih suram. Dia tidak berpikir bahwa Suya lebih cantik dari dirinya, tetapi sosok Suya memiliki rasa buah persik yang matang, meledak-ledak dan meledak-ledak. Ini adalah atribut yang tidak dimiliki oleh Xiao Moxian, sosoknya lebih ramping dan halus. Wanita menjijikkan. Xiao Moxian dengan marah tergagap. Lin Ming terbatuk. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil pena rahasia dewa. Selama setengah bulan berikutnya, Lin Ming menginvestasikan seluruh waktu dan fokusnya dalam memproduksi simbol api surgawi dan simbol dewa sesat yang ditingkatkan. Simbol-simbol rahasia ilahi ini jauh lebih kompleks daripada simbol api kesengsaraan nirvanik sebelumnya. Setiap kali dia menggambarnya, dia harus melakukan 7 hingga 8 kali upaya untuk menghasilkan simbol api kesengsaraan nirvanik. Terlebih lagi, yang paling membuat Lin Ming pusing adalah tingkat kegagalannya yang terlalu tinggi. Dalam beberapa hari pertama, tingkat kegagalan mencapai 70-80%. Dengan kecepatan ini, Lin Ming hanya bisa menggambar satu simbol rahasia dewa dalam satu hari. Bahkan setengah bulan kemudian, tingkat kegagalannya hanya turun hingga 50%. Ini juga dengan kumpulan simbol pemulihan jiwa yang disediakan Suya. Dengan efek luar biasa dalam merevitalisasi jiwa ilahi, setiap kali Lin Ming merasakan kekuatan jiwanya di ambang kehancuran, dia akan menyerap satu simbol pemulihan jiwa dan merasakan kekuatan jiwanya dengan cepat memulihkan dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 2 hari terakhir sebelum pameran harta karun dimulai, Lin Ming tidak beristirahat sejenak. Setiap kali simbol api surgawi gagal dan meledak, pakaian Lin Ming tidak hanya akan terkoyak tetapi bahkan Xiao Moxian yang aneh dan lucu di dekatnya akan menemukan wajahnya benar-benar hitam karena jelaga. Saat digabungkan dengan 2 gigi taring putihnya, ini adalah pemandangan yang sangat menghibur. Namun pada akhirnya, Lin Ming masih menghasilkan 10 simbol api surgawi yang ditingkatkan dan 10 simbol dewa sesat. Keesokan paginya, saat langit cerah dan matahari terbit, banyak orang berkumpul di Divine Rune City. Saat Xiao Moxian dan Lin Ming meninggalkan Divine Runic Masters Guild, mereka dapat melihat gelombang orang terbang di langit, seperti segerombolan belalang. Hanya selama periode pameran harta karun, Divine Rune City mengizinkan seniman bela diri terbang, karena pameran harta karun diadakan di Kastil Terapung. Karena itu, pemandangan ajaib ini dapat disaksikan. Kastil Terapung itu lebarnya 100 mil dan terbang tinggi di udara. Meski begitu, banyak seniman bela diri yang mengelilinginya seperti butiran debu. Meskipun dia baru saja berhasil mendapatkan istirahat malam, Lin Ming masih merasakan efek samping dari penarikan kekuatan jiwanya secara berlebihan selama sebulan penuh. Sekarang dia tiba-tiba meninggalkan kamarnya, sinar matahari yang menyilaukan bahkan membuat Lin Ming merasa pusing. Butuh beberapa saat baginya untuk beradaptasi dengan sinar matahari yang cemerlang. Ada banyak sekali orang di sini. Melihat pemandangan di depannya, Lin Ming terkejut. Dengan banyaknya orang, sulit membayangkan seberapa tinggi volume transaksi perdagangan. Mengambil tangan Xiao Moxian, Lin Ming sekali lagi terbang ke pameran harta karun di kastil terbang. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika dia tiba di pameran harta karun, seluruh kastil terapung beriak dengan kekuatan simbol rahasia dewa yang kental. Ini adalah jenis simbol rahasia dewa pertahanan tersembunyi yang menyatu ke dalam batu roh kastil. Jika ada yang menyerang kastil ini, simbol rahasia dewa pertahanan ini akan meledak dengan penghalang pertahanan yang mengerikan. Deretan toko ada di mana-mana, dengan harta karun di dalamnya semuanya luar biasa. Dibandingkan terakhir kali Lin Ming ada di sini, ada lebih banyak barang bagus. Hanya dengan mencium aroma obat yang kaya di udara, dia tahu bahwa ada jauh lebih banyak obat roh yang dijual. Namun, alun-alun penjualan yang ada sebelumnya telah dibersihkan. Sebuah kompleks besar tergantung di tengahnya, berbentuk seperti sarang lebah bersisi 8. Bangunan ini seperti miniatur matahari, itu ditutupi dengan batu-batu bercahaya yang bersinar, menelan semua bayangan di sekitarnya dan bersinar dengan cahaya siang hari. Di kedelapan sisi struktur sarang lebah ini, setiap 10 mil, terdapat cermin ilusi raksasa yang menunjukkan apa yang terjadi di dalamnya. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat lelang. Staf di dalam sibuk-sibuk melakukan persiapan. Namun, terlihat jelas dari jam pasir yang tergantung di atas bangunan tersebut bahwa hanya tersisa 1 jam lagi hingga pelelangan dimulai. Lin Ming sudah menerima berita itu. Mulai hari ini dan seterusnya, barang-barang paling berharga dari pameran harta karun akan dijual dalam pelelangan. Sedangkan untuk toko barang di luar, barang yang mereka jual jauh dari sebanding dengan harta surgawi yang dijual di rumah lelang. Tidak dapat dihindari bahwa tanduk naga giok yang dia butuhkan akan muncul di sana, dan bahkan mungkin saja rumput air liur naga juga akan muncul. Lagi pula, ini adalah material yang diinginkan oleh para master rahasia dewa dan harganya pasti akan melonjak saat para master rahasia dewa berjuang untuk mereka. Saat Lin Ming berpikir, dia mendengar tawa keluar dari pintu masuk. Duke Full Moon juga datang, haha, tekanan pada gadis kecil sepertiku terlalu besar. Saya harap Duke Full Moon tidak akan merebut sesuatu dari tangan saya. Adipati Bulan Purnama, tawa ini juga cukup familiar.
Lin Ming tidak bisa tidak mengikuti suara-suara ini dan terkejut ketika dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, bagaimana orang-orang ini bisa berkumpul. Beberapa orang di pintu masuk dikelilingi oleh sekelompok penjaga yang sangat berotot dan kuat. Di antara orang-orang yang dijaga, salah satunya adalah seorang wanita jangkung dan anggun, kecantikan tiada taraf di generasinya. Dialah yang tersenyum dan tertawa, itu adalah Nona Suya dari Divine Runic Masters Guild. Di samping Nona Suya ada seorang pria berpakaian biru, dengan senyum bahagia di wajahnya. Matanya terbakar saat sesekali menunduk ke sosoknya yang bergoyang sebelum perlahan kembali ke wajahnya. Di belakang lelaki berpakaian biru ini ada lelaki tua berjubah hitam yang lamban dan merayap. Kulit lelaki tua itu suram dan gelap. Hanya ketika Suya dan lelaki berpakaian biru itu sesekali tertawa terbahak-bahak, lelaki tua itu ikut tertawa bersama dengan beberapa tawa singkat dan hampa. Sulit untuk mengetahui dari raut wajahnya apakah dia kesal atau tidak. Pria berpakaian biru dan pria tua berjubah hitam adalah dua orang yang ditemui Lin Ming saat terakhir kali mengunjungi pameran harta karun. Pertemuan mereka kembali juga tidak bisa dihindari, karena ada banyak harta karun di lelang ini yang harus diperoleh pria berpakaian biru itu apapun yang terjadi. Bab 1626, Pertemuan. Dari kata-kata Suya, Lin Ming mengetahui bahwa gelar pria berpakaian biru ini adalah Duke Full Moon. Dengan gelar, Duke Full Moon, ditambah cara Suya memperlakukan pria ini, jelas bahwa orang ini adalah sosok tingkat tinggi dari suatu kerajaan ilahi. Secara umum, pengaruh besar dipisahkan menjadi organisasi tipe negara dan organisasi tipe sekte. Dalam sebuah sekte, tokoh-tokoh penting biasanya diberi gelar sesepuh, pelindung, sesepuh tertinggi, dan lain sebagainya. Dan di kerajaan ilahi, tokoh-tokoh penting biasanya diberi gelar adipati, pangeran agung, cendekiawan kerajaan, dan sebagainya. Awalnya tidak ada banyak perbedaan antara jenis pengaruh ini. Semuanya, termasuk peringkat dan semacamnya, bergantung pada preferensi pribadi sang pendiri. Meskipun Duke Full Moon ini menyembunyikan budidayanya, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah mencapai ranah Raja Dunia. Bahkan jika budidayanya tidak berada di ranah Raja Dunia, kemungkinan besar dia sudah memiliki modal untuk bersaing dengan Raja Dunia. Jika ada tokoh dikdaya yang bisa bertarung melawan Raja Dunia di kerajaan ilahi ini dan dia hanya bergelar adipati dan bukan pangeran tertinggi, maka kekuatan kerajaan ilahi ini bisa dibayangkan. Kerajaan ilahi Spiritas, serta setidaknya pengaruh puncak Empyrean. Lin Ming menyaring sisa kenangan Torque River dan mengunci beberapa kemungkinan kerajaan ilahi. Meski begitu, dia belum bisa memastikan dari pihak mana orang tersebut berasal. Nona Suya, saya baru saja membeli teh bunga hujan hitam. Ini adalah 100.000 poin hanya untuk satu tael. Bunga hujan gelap hanya dapat dipetik setiap 10.000 tahun sekali, dan hanya setelah dimasak bersama dengan 72 jenis bahan surgawi yang berbeda barulah jenis teh bunga hujan gelap kelas atas ini dapat dibuat. Dalam beberapa hari mendatang saya berencana mengadakan pesta teh seni bela diri di Carefree Hall. Pada saat itu, saya bertanya-tanya apakah Nona Suya akan berbaik hati memberi saya kehadirannya. Pesta teh seni bela diri. Teh bunga hujan gelap. Duke Full Moon memang pria yang tak kenal takut. Saya, Suya, ingin sekali hadir. Mata Suya menyipit seperti bulan sabit seolah dia benar-benar tertarik untuk pergi. Tapi saat seseorang mengira dia akan setuju, warna malu muncul di wajahnya. Dengan ekspresi penuh penyesalan dia berkata, tapi saya minta maaf, saya baru-baru ini menerima misi dari Extreme Star Heavenly Palace yang harus saya selesaikan di dalam Divine Runic Masters Guild. Sekarang situasi di medan perang menjadi intens, tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan jabatan saya. Saya hanya bisa dengan menyesal menolak undangan Duke Full Moon. Seperti ini, Suya menolak undangan Duke Full Moon tanpa kekasaran sama sekali, dan bahkan penjelasannya pun masuk akal. Tapi, Duke Full Moon masih mengerutkan kening. Dia sudah mengundang Suya 7 atau 8 kali sebelumnya untuk mengunjungi Carefree Hall miliknya, tetapi dia selalu ditolak oleh Suya. Bukan hanya itu, tapi setiap kali dia menolaknya, dia tampak sangat masuk akal dan tidak ada kesalahan yang bisa dikeluhkan Duke Full Moon. Wanita ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia terus menolak permintaan Duke setiap saat. Di samping Duke Full Moon, wanita bernama Junior Apprentice Sister King menyeringai ketika dia berbicara melalui transmisi suara. Bahkan matanya yang menatap Suya kejam dan tajam. Suya tentu saja menyadari permusuhan yang muncul dari wanita lain ini, tapi dia hanya menutup mulutnya dan menggerutu, seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Suya sangat menyadari tempat seperti apa, Carefree Hall, di mana Duke Full Moon berencana mengadakan pesta teh seni bela diri ini, itu bisa disebut harem Duke Full Moon dan juga tempat tinggal pribadinya. Sejak zaman kuno, di Istana Kaisar dan Raja Besar, harem melarang pria lain masuk, satu-satunya yang bisa masuk dan keluar hanyalah Kasim. Pesta teh seni bela diri, yang diadakan di harem. Bukankah itu hanya lelucon? Suya tidak ragu bahwa ketika pesta teh seni bela diri ini diadakan, yang ada hanyalah Duke Full Moon dan para pelayan serta selirnya. Dan sebagai tamu terhormat di acara semacam itu, begitu dia pergi ke Carefree Hall untuk berpartisipasi dalam pesta teh seni bela diri ini, ada kepastian mutlak bahwa dia akan menjadi hidangan utama hiburan malam Duke Full Moon. Dia pasti tidak akan menyetujui ajakan seperti ini. Duke Full Moon mengusap dagunya, matanya sekali lagi mengamati tubuh Suya yang meledak-ledak, tidak tampak terkejut atau marah atas penolakannya. Duke, apa bagusnya dia?
Apakah tubuhnya begitu berlebihan? Di Carefree Palace ada banyak orang lain yang sama banyaknya, tidak ada kekurangan dari mereka. Melihat Duke Full Moon begitu tertarik pada Suya, junior magang Sister King mulai merengek dengan sedih melalui transmisi suara. Sebenarnya, tubuhnya sendiri cukup bagus. Kamu tidak mengerti. Penggoda yang mempesona seperti ini sepertinya mereka akan menjadi akrab dengan siapapun, tetapi kenyataannya adalah bahwa wanita seperti dia adalah orang yang menyendiri dan paling sombong di dalam tulang mereka. Dia adalah kupu-kupu yang dapat terbang di segala situasi sosial dan ketertarikan yang dia tunjukkan pada pria hanya bersifat dangkal. Sedangkan bagi mereka yang berpikir untuk memakannya, sebenarnya hal itu tidak mungkin. Semakin seseorang menyukai wanita tipe ini, semakin sulit mereka untuk ditaklukkan, tetapi hanya dengan menaklukkan wanita tipe ini seseorang dapat benar-benar merasa puas. Bagi seniman bela diri yang telah hidup ribuan tahun, bukanlah hal yang aneh jika memiliki banyak istri dan selir. Duke Full Moon sudah menjadi seorang veteran dalam merayu wanita dan sangat ahli dalam hal itu. Dia tidak tertarik pada wanita yang menyerahkan diri ke dadanya atas inisiatif mereka sendiri. Sebaliknya, wanita yang angkuh dan sombong seperti Suya yang memiliki kekuatannya sendiri, itulah tipe wanita yang ingin dia taklukkan. Ini semua tentang pertandingan panjang. Cepat atau lambat aku akan mencicipi wanita ini dan memintanya melayaniku dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saat Duke Full Moon berbicara, dia tersenyum percaya diri. Dia ingin mengubah topik pembicaraan agar perlahan-lahan dia bisa menyusup ke dalam pikiran wanita cantik yang rencananya akan dia taklukkan di masa depan. Namun saat ini, mata Suya bersinar seolah sesuatu yang dilihatnya membuatnya sangat gembira. Saat dia tersenyum, senyumannya lebih bersinar dari bunga peoni di musim semi. Dia berbalik ke arah dan melambai. Saat dia melambaikan tangannya, tubuhnya yang menggerakkan bergetar seperti dahan yang tertiup angin, membuat pikirannya tertegun. Tuan Lin, sebelah sini. Meski ada banyak orang di kerumunan, hal ini tidak menghentikan Suya sama sekali. Dia tampak seolah-olah akan dengan paksa menerobos kerumunan untuk menyambut seseorang. Hal ini membuat Duke Full Moon terkejut. Dia segera mengerutkan kening. Siapakah Tuan Lin ini? Apakah ada seseorang di sini yang memiliki status lebih tinggi dari dirinya? Latar belakang yang lebih besar dari miliknya. Di mata Duke Full Moon, siapapun yang bisa membuat Suya tidak sabar menyambut mereka pastilah karakter dengan status luar biasa. Mendengar salam jauh Suya, Lin Ming hanya bisa tersenyum sedih. Di awalnya tidak ingin menghadapi Duke Full Moon yang sulit ditangani. Adapun Xiao Moxian, dia tidak ingin Lin Ming bertemu Suya. Oleh karena itu, keduanya mencapai kesepakatan diam-diam bahwa mereka akan mengambil jalan memutar di sekitar aula lelang dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihat siapapun. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suya ini tampaknya memiliki kemampuan telepati, bahkan di tengah kerumunan yang tak ada habisnya dia mampu mengunci kehadiran Lin Ming dengan tajam. Suara dan daya tarik Suya memiliki daya tembus yang dalam. Saat dia berteriak keras, tubuhnya yang indah bergoyang maju mundur saat dia bergerak maju sambil tersenyum, Lin Ming langsung menjadi fokus perhatian. Tuan Lin, kebetulan sekali. Suya bersemangat seperti gadis kecil. Dia berjinjit, memberi isyarat kepada Lin Ming seolah-olah dia takut dia tidak melihatnya. Suya yang ramah membuat senyum cerah Xiao Moxian perlahan meredup. Tangannya yang memegang tangan Lin Ming secara misterius menghilang dan muncul kembali di pinggangnya, mencubit sedikit kulitnya dan memutarnya sedikit. Lin Ming terdiam. Dia pasti tahu apa maksud Xiao Moxian. Dia memperingatkannya untuk tidak terlalu ramah dengan wanita ini. Ini, Nona Suya, ini benar-benar suatu kebetulan. Lin Ming dengan canggung terbatuk. Benar, ini pasti takdir. Suya tertawa, senyumnya semakin bahagia. Dan, senyuman ini bukanlah senyuman profesional yang sering terlihat di wajahnya, melainkan senyuman yang muncul dari hatinya. Jelas bahwa Suya memperlakukan Lin Ming dengan sangat berbeda. Melihat Lin Ming serta senyuman tulus yang datang dari Suya, sikap dan pengendalian diri Duke Full Moon sebelumnya yang tidak marah karena ditolak oleh wanita cantik ini tiba-tiba lenyap. Wajahnya langsung berubah muram. Bagaimana mungkin anak ini lagi? Jadi yang disebut Sir Lin sebenarnya adalah Lin Ming. Baru saja dia membual di depan selirnya bahwa Suya adalah tipe wanita yang hanya terlihat intim dengan orang lain tetapi sebenarnya adalah wanita angkuh dan angkuh yang meremehkan pria. Sedangkan untuk menaklukkan Suya, itu akan sangat sulit dan hanya orang seperti dirinya yang memiliki kemampuan ini. Tapi dalam sekejap mata, Suya sangat memperhatikan Lin Ming. Dia melewati kerumunan orang tanpa ragu-ragu untuk menyambutnya seolah-olah dia takut Lin Ming akan melarikan diri jika dia sedikit lebih lambat. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah Duke Full Moon. Jika Suya menyapa seseorang yang hebat, seperti pangeran kekaisaran dari pengaruh tingkat dewa sejati, maka Duke Full Moon akan iri tetapi dia tidak akan marah. Namun, yang dia sapa dengan penuh semangat adalah Lin Ming. Sebulan yang lalu, Duke Full Moon telah memverifikasi melalui berbagai organisasi intelijen bahwa selain master tak dikenal yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, Lin Ming tidak memiliki orang lain yang mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak perlu bersusah payah pergi ke Marvel Blue Nation untuk mendapatkan metode budidaya transformasi tubuh. Bocah ini punya kemampuan, sebuah cahaya dingin muncul di mata Duke Full Moon. Dalam pertemuan singkat ini dia benar-benar kalah dari Lin Ming. Dan saat ini, meskipun Suya sudah berdiri di samping Lin Ming, dia sepertinya tidak melupakan, atau menghina, Duke Full Moon. Melalui kerumunan orang dia berkata kepada Duke Full Moon, Duke Full Moon, Suya harus mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini.
Nanti jika Duke datang lagi, Suya pasti akan berkunjung. Kata-kata Suya cukup sopan. Mengenai berkunjung, siapa yang tahu apakah itu mungkin bahkan dalam puluhan juta tahun mendatang. Meskipun Suya tahu bahwa ini akan sedikit menyinggung Duke Full Moon, jelas siapa yang lebih penting antara Duke Full Moon dan Lin Ming. Mengabaikan bahwa Suya sudah memiliki kesan yang baik terhadap Lin Ming, membuatnya lebih mudah baginya untuk mengikutinya. Nilai Lin Ming sendiri sudah sangat tinggi sehingga Suya bersedia membayar berapapun harganya untuk memenangkan hatinya. Duke Full Moon berasal dari pengaruh yang besar tetapi tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, hanya ada sedikit hubungan antara mereka dan Suya. Alasan dia bersikap sopan kepada Duke Full Moon adalah karena dia memiliki pemikiran untuk menjadi teman dan mungkin memanfaatkannya di masa depan. Hanya untuk ini, Duke Full Moon ingin menipu Suya ke tempat tidurnya. Mengenai hal ini, Suya hanya bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tapi Lin Ming benar-benar berbeda. Jika Lin Ming benar-benar memiliki rencana yang sama dengan Duke Full Moon maka dia akan merasa lebih sulit untuk menanganinya. Kesalahan sekecil apapun dan dia benar-benar akan terjebak dalam jaring Lin Ming. Memikirkan hal ini, Suya merasakan riak yang tak bisa dijelaskan di hatinya, tapi dia segera membuang pikiran membingungkan ini. Dia tahu bahwa Lin Ming tidak memiliki gagasan seperti itu tentang dirinya. Dia berkata kepada Lin Ming, "Tuan Lin, apakah Anda berencana menghadiri pelelangan? Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Tanpa perlu Lin Ming merespons, Xiao Moxian tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Kami baik-baik saja pergi sendiri." Meskipun Xiao Moxian sedang tersenyum, ketika senyumannya dipadukan dengan sepasang gigi taringnya yang berkilau, hal itu memberikan kesan bahwa dia bisa menerkam dan menggigit kapan saja. Suya tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan bijaksana berkata, "Itu juga ide yang bagus." Meski dikatakan mengambil jalan terpisah, hanya ada satu jalur dari pintu masuk balai lelang. Untuk saat ini, mereka untuk sementara bepergian bersama. Bab 1627, Genap Besar. Kristal bercahaya membuka jalan. Kilau mistis mereka menerangi jalan menuju aula lelang dengan warna pelangi, membuat dunia berada dalam keindahan yang penuh teka-teki. Saluran itu akhirnya berakhir. 3 pintu kristal muncul di depan semua orang, membaginya menjadi 3 arah berbeda. 4 penjaga lapis baja emas dengan jubah hitam diayunkan di bahu mereka menjaga pintu di belakang mereka. Meskipun aura mereka terkendali, Lin Ming masih bisa merasakan energi sedalam laut dari keempatnya. Aura ini adalah karakter level Holy Lord. Setelah menyadari kekuatan keempat orang ini, Lin Ming tidak bisa tidak kagum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat karakter level Holy Lord menjaga gerbang. Sebelumnya, penjaga berpangkat tertinggi yang dia lihat berada di alam dewa ilahi. Dari sini, dapat dilihat betapa Divine Runic Masters Guild menghargai lelang ini. Saat Lin Ming berpikir, seorang pria parubaya mendekati mereka dan berbicara dengan nada yang menyenangkan. 3 tamu, apakah Anda berencana mengikuti pelelangan? Silakan tunjukkan kartu identitas Anda. Selain itu, ada 3 tingkatan tempat duduk berbeda yang tersedia, masing-masing dengan biaya berbeda. Silakan membayar biaya untuk tingkat tempat duduk yang Anda pilih dan seseorang akan tiba untuk mengantar Anda ke sana. Mengenai cara kerja Divine Runic Masters Guild, Suya jelas jauh lebih berpengetahuan daripada Lin Ming. Dia mengeluarkan kartu status emas Divine Runic Masters Guild dan dengan cepat menyerahkannya. Pria parubaya ini adalah anggota organisasi perdagangan pil rahasia dan dia belum pernah melihat Suya sebelumnya. Tapi, dia tahu bahwa Suya ada di Divine Runic Masters Guild. Setelah memeriksa kartu ini, sikapnya terhadapnya jauh lebih hormat. Dia tidak berpikir bahwa wanita cantik di depannya ini akan menjadi orang yang mengeluarkan misi untuk Tanah Suci Bintang Ekstrim. Selama 2 tahun terakhir ini, tokoh-tokoh tingkat tinggi dari organisasi perdagangan pil rahasia terus berhubungan dengan Suya, dan bagi mereka, Tanah Suci Bintang Ekstrim adalah sumber kekayaan yang signifikan. Dan tuan dan nyonya ini, pria parubaya memandang Lin Ming dan Xiao Moxian. Lin Ming tidak mengungkapkan namanya, hanya menyerahkan kartu VIP-nya dan masuk. Tuan Lin, apakah Anda sudah menyewa kamar? Suya membalikkan tangannya dan kartu status mewah itu menghilang ke dalam cincin spasialnya. Belum, kudengar ada 3 tingkatan kursi. Memang, ada kursi biasa yang berada di tingkat dasar, ini masing-masing 100.000 poin untuk disewa. Di atasnya ada kamar pribadi. Kamar pribadi biasa agak kecil tapi harganya 2 juta, dan di atasnya ada suite mewah yang harganya 30 juta. Faktanya adalah Tanah Suci Bintang Ekstrim telah menyewa sebuah suite mewah untuk persiapan lelang ini. Suya ingin mengundang Lin Ming tapi dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia akan bergabung dengannya, jadi dia tidak bertanya sama sekali. 30 juta poin tidak banyak bagi Lin Ming, tapi dia merasa ini tidak perlu. Ruangan biasa saja sudah cukup untuk menyembunyikan identitasnya. Lin Ming memilih prajurit biasa. Seperti ini, dia berpisah dengan Suya. Setelah memasuki ruangan, seorang pelayan meninggalkan plat nomor untuk Lin Ming dan dengan hati-hati memberitahunya tentang peraturan sebelum pergi. Ruangan itu mirip dengan bangunan terapung di langit, bagian dalamnya agak kecil dan sempit. Di depan ada jendela besar yang melaluinya orang bisa melihat seluruh arena aula lelang serta jalan menuju balkon di luar. Seluruh suite mewah, ruangan biasa, dan kursi biasa di lelang itu seperti 3 tingkat puncak gunung yang berbeda, berlapis seperti teater. Suite mewah dan kamar biasa dibangun dengan batu terbang yang aneh. Batu-batu ini ditandai dengan segala macam rune yang menutupinya seperti pasir di atas kertas.
Jelas sekali bahwa simbol rahasia dewa ini memberikan kekuatan melayang yang luar biasa pada bangunan. Selain itu, batu-batu terbang ini memiliki kekuatan mengambang alami, sehingga ketika suite-suite mewah yang besar dan kamar-kamar biasa berada di langit, mereka menghiasi lanskap seperti pulau-pulau di udara, mampu mengabaikan segala sesuatu di bawahnya. Di depan setiap ruangan biasa ada batu proyeksi datar mengambang yang tingginya 20-30 kaki. Batu proyeksi ini dengan jelas mencerminkan setiap gerakan di atas panggung, hingga ke detail terkecil. Dan di bawahnya ada buku batu raksasa yang dikendalikan oleh batu roh. Batu ini memiliki garis-garis teks mengalir yang menandakan barang yang akan dilelang hari ini. Selama Lin Ming mengusapkan jarinya ke atas batu roh, seluruh buku batu akan bersinar dengan energi berkilauan lembut dan suara wanita yang lembut akan mulai menjelaskan secara rinci setiap harta karun yang terdaftar. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mengalami formasi susunan yang menjelaskan banyak hal sebelumnya. Formasi susunan ini memang membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Dan saat ini, dia tiba-tiba mendengar keributan datang dari baris atas ruang VIP. Lihat ke sana, itu adalah Soaring Starlight Shuttle, transportasi pribadi Empyrean Leonhardt. Bahkan Empyrean Leonhardt datang. Pameran harta karun tahun ini benar-benar acara besar. Beberapa orang berteriak ketakutan. Langit, kata ini, dimanapun diucapkan, selalu membawa pesona mistis. Ketika Lin Ming menunjukkan keterampilan yang begitu jelas di Divine Runic Masters Guild, banyak master rahasia dewa di sana secara tidak sadar berasumsi bahwa ada pembangkit tenaga listrik puncak Empyrean yang berdiri di belakangnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki latar belakang yang begitu mendalam dalam seni rahasia dewa. Lin Ming mewarisi ingatan Torque River sehingga dia tentu pernah mendengar tentang Empyrean Leonhardt sebelumnya. Ini adalah karakter yang menjadi terkenal puluhan juta tahun yang lalu, dan meskipun dia lebih rendah dari karakter top seperti Empyrean Divine Mist, dia tetaplah eksistensi yang mengerikan. Lin Ming melihat ke tengah arena. Batu proyeksi saat ini mencerminkan dunia luar. Yang terlihat hanyalah kapal antar bintang raksasa sebesar planet, tampak seperti binatang buas yang tersebar di langit dan bumi. Petak-petak rune misterius melayang seperti bintang di sekitar kapal, terus berputar-putar. Seluruh kapal harta karun memancarkan kilau dingin dan logam. Itu seperti matahari yang terbit ke langit, mulia selamanya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kapal besar yang tingginya ribuan kaki. Ia mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga saat memenuhi sekeliling dengan cahaya yang menyala-nyala, membawa momentum seolah-olah ia akan mengisi alam semesta. Orang-orang hanya melihat harta roh tingkat Empyrean ini, Soaring Starlight Shuttle, namun tidak melihat sendiri Empyrean Leonhardt. Hal ini membuat banyak dari mereka merasa sedikit menyesal. Tidak apa-apa, karakter level Empyrean bukanlah seseorang yang kita pandang. Kudengar sebelum Empyrean Leonhardt datang, Empyrean Minor Valet sudah tiba. Tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Empyrean Minor Valet juga datang. Itu benar, rumor mengatakan bahwa Empyrean Minor Valet tidak bersahabat dengan Empyrean Leonhardt. Jika mereka berdua bersaing, aku ingin tahu adegan seperti apa yang akan terjadi. Di antara penonton, banyak orang yang berdiskusi dengan liar di antara mereka sendiri. Kedua Empyrean ini adalah penguasa tanah suci Empyrean mereka sendiri dengan sumber daya yang sangat kaya. Jika mereka memang berencana berkompetisi dalam lelang ini maka itu akan menjadi pemandangan yang memusingkan. Lin Ming belum mengaktifkan formasi susunan isolasi di kamarnya sehingga semua diskusi ini masuk ke telinganya. Lin Ming juga tahu tentang Empyrean Minor Valet. Dia adalah seorang wanita yang juga menjadi terkenal puluhan juta tahun yang lalu dan telah mendirikan tanah sucinya sendiri. Entah itu dalam kekuatan atau metode, dia adalah karakter yang menakutkan. Nama Empyrean Minor Valet terdengar seperti sambaran petir di telinga semua orang di dalam jalan Asura. Dalam lelang ini, dua orang Empir telah tiba. Ini benar-benar peristiwa besar selama berabad-abad. Saya hanya berharap dua orang kejam ini tidak menyukai hal-hal yang saya inginkan. Saat Lin Ming memikirkan kemungkinan situasi yang bisa terjadi, dia hanya bisa diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri. Jika mereka bergumul dengannya maka dia pasti akan mendapat masalah. Ada banyak orang yang meskipun mereka memiliki banyak poin tidak akan berani bersaing dengan dua orang Empyrean. Mereka tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Hadirin sekalian, Anda telah menunggu terlalu lama. Pada saat ini, suara yang dalam dan nyaring menyebar ke seluruh arena aula lelang. Pemandangan di batu proyeksi berdesir sekali lagi, memperlihatkan pemandangan panggung lelang di bawah. Mereka melihat seorang pria parubaya jangkung dengan pakaian rapi dan teliti melangkah ke platform panggung lelang. Matanya tajam dan hidungnya mancung. Dia memiliki rahang yang tajam dan menonjol serta auranya yang dalam, memberikan perasaan menenangkan. Orang ini adalah presiden dari organisasi perdagangan pil rahasia serta penatua tingkat tinggi dari persekutuan Master Rahasia Ilahi. Dari semua tetua di seluruh persekutuan Master Rahasia Dewa, Song Wen adalah satu-satunya yang bukan ahli rahasia dewa. Meski begitu, dia tetaplah seorang penatua. Bukan saja dia tidak memiliki banyak pencapaian dalam seni rahasia dewa, namun kekuatannya juga hanya berada di alam Holy Lord awal. Namun, tidak ada satu orang pun di Divine Runic Masters Guild yang meremehkannya, karena dia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola operasi organisasi berskala besar. Ini juga alasan dia bisa menjadi seorang penatua. Divine Rune City bukan murni sebuah sekte, ini adalah pertemuan komprehensif yang terdiri dari berbagai kepentingan dan individu, dan oleh karena itu diperlukan seseorang dengan bakat Song Wen.
Pameran harta karun hari ini telah mengumpulkan para elit dari seluruh penjuru. Sebagai bentuk rasa hormat, lelang pertama hari ini akan menjadikan saya sebagai juru lelang. Suara Song Wen tidak keras tetapi kata-katanya menyebar ke seluruh arena besar. Tidak ada satu kata pun yang luput dari telinga semua orang. Setelah dia selesai berbicara, pasukan mendiang penjaga Dewa Ilahi membawa sebuah kotak persegi raksasa ke tahap pelelangan. Kotak ini seluruhnya diukir dari bahan obsidian khusus. Bahan ini memiliki efek isolasi yang sangat kuat dan juga memiliki simbol rahasia dewa pertahanan yang kuat yang menyatu ke dalamnya. Meski begitu, dari tengah kotak terdengar suara auman naga dan harimau. Cahaya harta karun itu bocor ke langit, menarik perhatian semua orang. Secara umum, barang pertama dalam lelang adalah barang dengan kualitas sangat tinggi. Hal ini untuk menggugah selera para penawar dan menyulut antusiasme masyarakat agar lelang dimulai dengan meriah. Dan saat mata semua orang terfokus pada kotak obsidian di panggung lelang. Di ruang VIP yang mewah, Duke Full Moon sedang memeluk saudara perempuan junior magangnya King di dadanya saat dia memainkan slip informasi giok. Kamar pribadi biasa tanda pagar 36. Bocah ini bahkan tidak mau membayar untuk kamar VIP. Ketika Duke Full Moon memasuki aula lelang, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta seseorang untuk mencari di mana Lin Ming berada. Lokasi semua pengunjung telah terdaftar sehingga mencari keberadaan seseorang tidaklah sulit sama sekali. Dia hanyalah seorang pengemis kecil yang malang, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Duke Junior magang, Suster King berkata dengan lembut. Haha, Duke Full Moon tertawa, menggunakan sedikit kekuatan untuk menarik pinggang Junior Apprentice Sister King. Dia berkata, dia tidak semiskin kelihatannya, 30 juta bukanlah harga yang tidak mampu dia bayar. Saya sudah mencari beberapa informasinya. Setelah dia membuat kumpulan simbol api kesengsaraan nirvanik itu, bahkan dengan perkiraan konservatif, Tanah Suci Bintang Ekstrim masih membayarnya lebih dari 1 miliar poin. Duke Full Moon telah menyelidiki kuantitas dan perkiraan harga penjualan simbol api kesengsaraan nirvanik Lin Ming. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh barulah seseorang bisa tak terkalahkan. Karena Duke Full Moon memiliki hubungan buruk dengan Lin Ming dan dia membutuhkan kontrak naga untuk memulai, tentu saja yang terbaik baginya adalah menyelidiki dengan jelas sebanyak yang dia bisa terhadap Lin Ming. Pada saat ini, Shadow Overflow, yang juga duduk di ruang VIP, mengangkat tudung jubah hitamnya, memperlihatkan wajah seperti penyihir tua yang keriput. Dia dengan suara serak berkata, 1 miliar poin lebih, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Duke? Saya mendengar bahwa Duke harus membeli banyak barang untuk kerajaan ilahi kekosongan ilahi kali ini sehingga Anda harus memiliki sejumlah besar kekayaan di tangan. Selain kekayaan Duke dan milikku, Lin Ming telah hilang. Bab 1628, Pil Kuno Tanpa Nama. Dalam lelang ini, Duke Full Moon tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kerajaan ilahi kekosongan ilahi untuk membeli sumber daya. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi terlalu besar. Selain Divine Void, penguasa Divinity sejati negara, ada juga 7 orang Empyrean. Ketujuh Empyrean ini masing-masing memegang kekuasaan atas provinsi kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Ada 7 provinsi, dan ketujuh provinsi ini jika digabungkan membentuk kerajaan ilahi kekosongan ilahi yang lengkap. Duke Full Moon berasal dari provinsi 9 Nether dan dia adalah bawahan Empyrean 9 Nether. Dari ketujuh provinsi tersebut, provinsi 9 Nether adalah salah satu yang terkuat. Mari kita lihat apa harta karun pertama ini. Pandangan Duke Full Moon terfokus pada kotak obsidian di panggung lelang. Dia juga penasaran seperti apa harta karun pembuka lelang akbar ini. Namun saat ini, Presiden Organisasi Perdagangan Pil Rahasia Song Wen tidak segera membuka kotaknya. Sebaliknya, dia menggunakan suaranya yang kaya dan magnetis untuk memperkenalkan asal-usul harta karun itu. Hadirin sekalian, harta karun di dalam kotak ini diperoleh dari Pulau Melayang di Laut Badai. Saya yakin semua orang di sini sudah familiar dengan Stormy Sea dan Pulau Melayangnya. Saat Song Wen menyebut Laut Badai, semua orang di bawah panggung menghirup udara ringan. Ini adalah salah satu dari beberapa zona terlarang kehidupan di Jalan Asura bagian dalam. Lin Ming juga memiliki kesan mendalam tentang Stormy Sea. Belum lagi ingatan Torque River, tetapi ketika Lin Ming pertama kali tiba di Jalan Asura bagian dalam, dia bertanya pada rahasia surga tentang informasi yang berkaitan dengan kekuatan ilahi transenden dari 9 bintang Istana Dao, dan rahasia surga telah memberinya 3 informasi. Informasi pertama berkaitan dengan Forbidden Divine Barrens, informasi ketiga berkaitan dengan Celestial Tyrant manual milik Mo Bright Moon, dan informasi kedua berkaitan dengan Stormy Sea. Lautan Badai memiliki pulau-pulau yang secara misterius muncul dan menghilang, ini adalah Kepulauan Melayang. Menurut rahasia surga, Kepulauan Melayang memiliki warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang terkait dengan 9 bintang Istana Dao. Jadi, jika Lin Ming menemukan Kepulauan Melayang, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi transenden yang terkait dengan 9 bintang Istana Dao. Namun pulau-pulau ini tidak memiliki lokasi tetap. Keberadaan mereka tidak diketahui, terus berubah, seperti Fata Morgana yang lenyap begitu dilihat sekilas. Banyak pembangkit tenaga listrik pergi ke Stormy Sea untuk mencari pulau-pulau ini tetapi eksplorasi mereka berakhir dengan kegagalan. Beberapa dari mereka kembali, tetapi beberapa dari mereka hilang, hidup atau mati tidak diketahui. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harta karun pertama dari lelang ini akan ditemukan di Kepulauan Melayang.
Dari sekian banyak zona terlarang di Jalan Asura bagian dalam, Kepulauan Melayang bukanlah yang paling berbahaya, namun yang paling misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk. Jika seseorang ingin menemukan Pulau Melayang dan kembali hidup-hidup, mereka harus memiliki kekuatan absolut dan takdir yang besar di atas tubuh mereka, jika tidak maka mustahil untuk berhasil. Harta karun pertama adalah sesuatu yang ditemukan di Kepulauan Melayang. Lelang Divine Rune City benar-benar luar biasa, tidak heran bahkan orang Empire pun akan datang ke sini. Bagi beberapa seniman bela diri di arena, ini adalah pertama kalinya mereka menghadiri pameran harta karun Divine Rune City. Setelah melihat harta karun tersebut dengan mata kepala sendiri, mereka pasti meneteskan air liur karena keserakahan, namun sayang sekali mereka tidak mampu membeli harta karun tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki total kekayaan bersih melebihi 30 juta poin. Jangan mengambil kesimpulan secepat itu. Meskipun ini adalah sesuatu dari Kepulauan Melayang, namun mungkin tidak terlalu berharga. Ada juga harta karun yang tidak berguna di Kepulauan Melayang, kita harus melihat terlebih dahulu tingkat harta karun ini. Beberapa orang berkata, namun, mereka segera tutup mulut. Ini karena saat Song Wen membuka kotak obsidian, cahaya spiritual aneh keluar dari celah kotak. Di saat yang sama, aura kehidupan yang sangat besar menyembur keluar, seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya. Aura yang tak terbatas dan kuat seperti itu pastinya bukan milik sesuatu yang biasa. Song Wen menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat platform batu giok kecil. Dan di tengah platform batu giok ini ada alur melingkar kecil, dan secara mengejutkan alur ini berisi pil. Saat pil ini muncul, ia mengeluarkan cahaya berwarna pelangi yang cemerlang. Jejak samar api tampak menyala di permukaan pil, perlahan berkembang menjadi bentuk mistis. Ada naga, burung phoenix, manusia, dan bahkan jejak dao besar serta aura hukum. Meskipun Lin Ming berada beberapa mil jauhnya dari tahap lelang, dia masih bisa merasakan spiritualitas yang luar biasa. Ini adalah pil yang luar biasa. Lin Ming langsung menilai. Dia bisa merasakan seluruh darah di dalam tubuhnya digalakkan oleh pil ini, seolah-olah darah di dalam dirinya akan menyembur keluar kapan saja. Vitalitas darah Lin Ming sangat stabil, namun pil ini masih mampu mempengaruhi dasar darahnya. Ini membuktikan bahwa ada kekuatan vitalitas darah yang luar biasa di dalam pil ini. Selain itu, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa pil ini mengirimkan energi yang sangat besar, energi yang akan sangat membantu sistem pengumpulan esensinya sendiri. Di masa lalu ketika Heaven's Net memberinya informasi, mereka mengatakan bahwa Kepulauan Melayang memiliki warisan yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik yang mengembangkan 9 bintang istana Dao yang ada sebelum kesengsaraan besar. Lin Ming menduga pil ini ditinggalkan oleh nenek moyang umat manusia kuno. Ini adalah pil yang dapat menambah vitalitas darahnya serta meningkatkan sistem pengumpulan esensinya. Ini adalah pil yang sangat cocok untuk Lin Ming. Lin Ming langsung tergoda. Tapi, dia merasa kejutan yang tiba-tiba ini tidak bagus sama sekali. Ini hanyalah pelelangan pertama dan dia jauh dari tanda-tanda tanduk naga giok atau rumput air liur naga, namun dia menemukan bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk memenangkan pelelangan pil ini. Total Lin Ming memiliki sekitar 2 miliar poin. Jika dia harus membeli harta yang berbeda serta mengingat rumput air liur naga dan tanduk naga giok, bahkan jika dia menggandakan poinnya menjadi 4 miliar, dia tetap tidak akan merasa cukup. Lin Ming ragu-ragu tapi dia tidak menyerah untuk membeli pil ini. Baginya, pil ini terlalu bermanfaat. Bahkan bisa dikatakan bahwa untuk Lin Ming saat ini adalah pil yang dibuat dengan sempurna untuknya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui takdir. Jika dia melewatkannya sekarang maka dia akan menyesalinya di masa depan. Namun, Lin Ming secara bersamaan tidak bisa menyerah pada tanduk naga giok dan rumput air liur naga. Jika demikian, maka dia harus mengandalkan beberapa metode khusus untuk mendapatkan poin. Song Wen meletakkan kembali pil itu di platform panggung lelang. Lin Ming menemukan bahwa hantu pada pil ini memancar keluar, menghasilkan gambar khayalan yang tampaknya menggunakan kekuatan obat dari pil tersebut. Namun, kebenarannya adalah meskipun kekuatan obat ini tersebar keluar, mereka kembali karena beberapa jejak aneh dari hukum Dao Surgawi dan kemudian diserap kembali. Rasanya seperti pil itu sendiri yang bernapas. Simbol rahasia ilahi. Lin Ming bisa melihat bahwa di permukaan pil, ada simbol rahasia ilahi yang sangat canggih. Simbol rahasia dewa ini tidak hanya meningkatkan efek pil tetapi fungsi terbesarnya adalah menjaga kekuatan pil. Jika ini adalah simbol rahasia dewa kelas 7 maka ada kemungkinan pil ini dapat bertahan setidaknya 1 miliar tahun tanpa kehilangan kekuatan apapun. Jika ada pesona waktu yang memperlambat waktu serta berbagai formasi susunan, maka tidak akan sulit untuk mempertahankan potensi puncak pil ini selama miliaran tahun. Ini juga merupakan alasan mengapa pil dewa seperti ini dapat disimpan di Kepulauan Melayang untuk waktu yang lama. Harga penawaran dasar 500 juta. Setiap kenaikan harga penawaran tidak kurang dari 10 juta poin. Sekarang, biarkan pelelangannya dimulai. Lagu Wen berteriak keras. Sebelum beberapa saat berlalu, seseorang langsung meneriakkan harganya. 550 juta. Dalam sekejap seseorang telah menaikkan tawaran sebesar 50 juta. Namun kenyataannya, nilai pil ini jauh melebihi harga tersebut. Berdiri di dekat Lin Ming, Xiao Moxian tidak bisa tidak merasa khawatir padanya. Saat ini, sumber daya keuangan Lin Ming tidak terlalu melimpah. 560 juta. 570 juta.
Tawarannya terus meningkat. Mereka yang telah menyampaikan harga penawaran sejauh ini adalah seniman bela diri di ruangan biasa. Seniman bela diri yang duduk di kursi biasa tidak dapat menawar harga setinggi itu dan orang-orang di ruang VIP mewah belum mengambil tindakan. Namun saat ini, sebuah suara bergema dari sebuah suite mewah. 700 juta. Alasan menaikkan harga penawaran sekaligus adalah untuk mengusir semua orang yang tidak memiliki sumber daya untuk menyamainya. Dan, efek ini tercapai. Banyak penawar di ruangan biasa langsung gagal. 730 juta. Orang lain menaikkan harga penawaran lagi. Orang ini juga berasal dari suite mewah. Kakak Lin, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat momentum ini, harganya mungkin akan naik lebih dari 1 miliar, dan Duke Full Moon yang menjijikkan itu mungkin juga mengincarmu. Xiao Moxian buru-buru berkata, jika sebagian besar kekayaan Lin Ming disedot selama lelang pertama lalu apa yang akan dia lakukan setelahnya? Harga penawaran terus naik tapi Lin Ming sebenarnya tetap diam. Dia dengan cepat memperkirakan harga pil kuno tanpa nama ini. Meskipun pil ini berasal dari zaman kuno, Lin Ming memiliki pengetahuan yang luas tentang pil dan dapat memperkirakan perkiraan biayanya. Menurut perhitungan normal, nilai sebenarnya dari pil ini adalah sekitar 1,3-1,4 miliar poin. Harga ini benar-benar sulit untuk ditahan oleh Lin Ming. Lin Ming berpikir sejenak, lalu dia berkata, Xianer, pil ini mungkin dijual dengan harga kurang dari 1 miliar. Xiao Moxian tercengang. Kita lihat saja, saya tidak akan membeli pil ini jika harganya melebihi 1,2 miliar. Pikiran Lin Ming jelas, pil kuno tanpa nama ini sangat berharga, tetapi penawar yang duduk di aula lelang ini sebagian besar adalah spirita. Bagi mereka, pil yang ditinggalkan oleh manusia purba kuno ini tidak seberharga bagi Lin Ming. Bahkan jika ada beberapa seniman bela diri manusia yang berencana membeli pil ini, mereka seringkali hanya mengembangkan sistem pengumpulan esensi. Hal ini membuat nilai pil ini jauh kurang dari 1,3-1,4 miliar, rasio biaya terhadap kinerja tidak cukup baik. Tapi Lin Ming, yang mengolah tubuh dan energi ganda, dapat menampilkan potensi penuh dari pil ini. Dan seperti dugaannya, ketika harga penawaran naik menjadi 770 juta, tiba-tiba terjadi penurunan drastis pada penawar. Setiap orang mempunyai skalanya masing-masing. Orang-orang yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. 800 juta, Lin Ming tiba-tiba berkata. Meski suaranya tenang, emosi batinnya tidak setenang itu. Dia sangat takut akan muncul seorang Empyrean dan tiba-tiba bersaing dengannya. Dia melihat ke beberapa suite mewah tertinggi. Jika dia tidak salah, maka Empyrean Minor Valet dan Empyrean Leonhard menginap di suite itu. 820 juta. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Lin Ming menoleh dan melihat seorang pria berjubah bulu berdiri di depan jendela kamar mewahnya, memegang cangkir kristal di tangannya. Cangkir ini berisi anggur merah darah dan ada sedikit ekspresi bahagia di wajah pria ini saat dia perlahan-lahan menyesap anggurnya. Dari kejauhan, pria ini bahkan berbalik ke arah Lin Ming dan mengangkat gelasnya sebagai salam. Orang ini adalah Duke Full Moon. Di semua ruangan, ada formasi susunan yang membatasi pandangan ke dalamnya. Tapi, Duke Full Moon sengaja menonaktifkan formasi arah ini agar Lin Ming bisa melihatnya. Lalat menyebalkan itu dia lagi. Xiao Moxian merasakan kebencian yang mendalam ketika dia melihat Duke Full Moon. Dia berharap dia bisa meludahi wajahnya. Lin Ming juga sedikit mengernyit. 840 juta. Lin Ming berteriak sekali lagi. 850 juta. Duke Full Moon menindaklanjutinya setelahnya. Duke Full Moon menawar bukan hanya untuk membuat Lin Ming kesal tapi juga menghabiskan kekayaan Lin Ming sehingga dia tidak bisa bersaing untuk kontrak naga nanti. Segalanya akan lebih mudah dengan berkurangnya satu pesaing. Jika tidak, jika Lin Ming benar-benar mempertaruhkan hampir 2 miliar poinnya pada kontrak naga maka Duke Full Moon pun akan merasakan harga yang sulit untuk ditandingi. Bab 1629, pil kuno di tangan. Hehe, Duke Full Moon telah menghitung dengan baik. Jika saya tidak salah maka Lin Ming ini membutuhkan pil kuno tanpa nama. Dia adalah manusia sekaligus seseorang yang mengolah tubuh dan energi secara ganda, pil kuno ini bisa disebut sangat cocok untuknya. Karena itu, akan mudah untuk menghancurkannya. Di ruang VIP, Shadow Overflow terkekeh. Tawanya terasa aneh dan menakutkan. Menurut informasi mereka, kekayaan Lin Ming tidak melebihi 2 miliar. Jika Lin Ming membeli pil kuno seharga lebih dari 1 miliar maka tidak akan ada ancaman darinya di kemudian hari. 900 juta. Lin Ming tiba-tiba menaikkan tawaran sebesar 50 juta. Namun, Duke Full Moon tidak berhenti sampai di sini. Dia berteriak, 910 juta. Dua kali dia menawar hanya 10 juta lebih tinggi dari harga penawaran Lin Ming. Sepertinya dia sengaja menghalanginya. 950 juta. Lin Ming berteriak lagi. 960 juta. Di ruang VIP, Duke Full Moon tertawa terbahak-bahak. Agar Lin Ming menghabiskan 100 juta lebih hanya dengan sedikit usaha, ini menyebabkan suasana hatinya sangat baik. Dan saat ini, di ruangan biasa, wajah Xiao Moxian terasa dingin hingga membeku. Dia hanya selangkah lagi untuk bergegas keluar. Kakak Lin, lalat mati terkutuk ini sengaja mengincarmu. Dia tidak ingin membeli pil itu, dia hanya ingin menyia-nyiakan poinmu. Jika ini terus berlanjut maka Anda hanya membuang kekayaan yang Anda peroleh dengan susah payah.
Lin Ming mengangguk. Itu benar. Dia ingin menggangguku dan menghabiskan sumber dayaku, tapi dia tidak punya keberanian untuk terus mengikutiku. Lin Ming telah menetapkan harga untuk pil ini dan itu adalah bahwa ia tidak akan melampaui 1,2 miliar. Ini adalah batasan yang tidak disadari oleh Duke Full Moon. Lin Ming bisa menggunakan ini untuk keuntungannya. 990 juta. Lin Ming menambahkan 30 juta lagi. Dia mengajukan tawaran ini agar Duke Full Moon akan mengajukan tawaran 1 miliar. Menurut perkiraan Lin Ming, 1 miliar poin melampaui batas penjualan pil ini di pelelangan. Dan Duke Full Moon melakukan apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia dengan lantang berseru, 1 miliar. Haha, teman di kamar biasa itu, apa kamu benar-benar ingin bergumul denganku? Duke Full Moon berkata dengan kurang ajar. Suaranya menyebar seolah-olah dia sengaja mencoba membuat marah Lin Ming. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan meneriakkan harga lain dan kemudian dia dapat mengganggu Lin Ming beberapa kali lagi, menyebabkan dia kehilangan lebih banyak kekayaan, tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming tidak akan berbicara lagi. Lin Ming sepertinya tiba-tiba terdiam di ruangan biasa tempat dia berada, tidak lagi meneriakkan harganya. Tamu tanda pagar 24 telah mengajukan tawaran sebesar 1 miliar. Item pertama lelang ini sudah menembus 1 miliar. Apakah ada orang yang mau menawar lebih tinggi? Di panggung lelang, Song Wen berbicara dengan penuh semangat. Namun, tidak ada seorang pun di kursi lelang yang merespons. Psikologi manusia cukup halus, 990 juta hanya berjarak 10 juta dari 1 miliar, namun melewati kesenjangan ini memberikan dua perasaan yang sangat berbeda. Untuk menghabiskan 1 miliar poin untuk membeli pil kuno ini, rasio harga terhadap kinerja terlalu rendah. Song Wen berteriak sekali lagi tetapi masih belum ada jawaban. Jika menyangkut beberapa lelang dengan kaliber tertinggi seperti ini, bahkan juru lelang yang hebat pun hanya dapat memberikan pengaruh terbatas dalam menaikkan harga. Apalagi Song Wen, meskipun Suya mengenakan pakaiannya yang paling menarik secara seksual dan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan antusiasme dan merayu penonton, pengaruhnya tetap tidak akan banyak. Para tamu VIP yang mampu menawar pil kuno tanpa nama ini semuanya adalah sosok yang memiliki pengaruh besar atau sangat kuat. Jadi, siapa di antara orang-orang ini yang akan membuang 1 miliar poin hanya untuk memenangkan senyum seorang wanita cantik? 1 miliar, sekali saja. Song Wen mulai mengumumkan. Mendengar kata-kata tersebut, Duke Full Moon merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak ingin membeli pil kuno tanpa nama ini. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia dan cocok untuk seniman bela diri yang memiliki tubuh dan energi ganda. Sebagai seorang spirita, apakah itu dia atau kerajaan ilahi kekosongan ilahi di belakangnya, tidak ada yang membutuhkan pil kuno ini. Jika dia membeli sesuatu yang tidak banyak berguna dia hanya bisa membayarnya dari kantongnya sendiri. Mustahil baginya untuk menggunakan kekayaan kerajaan ilahi kekosongan ilahi untuk membayar pil kuno ini dan kantongnya tidak terlalu besar sehingga ia bisa mengabaikan kerugian 1 miliar poin. Jika dia mendapatkan pil kuno itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjualnya kembali. Tapi tidak peduli kepada siapa dia menjualnya, dia tidak akan bisa menyamai harga yang dijual di lelang ini. Tapi ini bukanlah masalah krusial. Masalah utamanya adalah butuh waktu lama baginya untuk menjual kembali pil kuno tanpa nama ini. Hal ini akan membuat kekayaan yang harus dia keluarkan dalam lelang ini akan berkurang banyak. Jika sesuatu yang benar-benar menakjubkan muncul nanti, dia mungkin tidak mampu membelinya. Dan bahkan jika dia berpikir untuk menggunakan kekayaan kerajaan ilahi kekosongan ilahi untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, itu adalah sesuatu yang menjadi milik kerajaan kekosongan ilahi, bukan miliknya. 1 miliar, terjadi 2 kali. Song Wen menghitung mundur sekali lagi. Denyut nadi Duke Full Moon mulai berdebar kencang. Dia melihat ke arah dua ruang VIP teratas, berharap Empyrean Lionheart atau Empyrean Minor Valet akan tertarik dengan pil kuno ini. Namun, kedua ruang VIP itu sunyi dari awal hingga akhir, seolah-olah mereka tidak pernah mendengar apapun. Bagi seorang Empyrean, pil kuno tanpa nama ini tidak banyak berguna sama sekali. Orang-orang Empire dapat memurnikan pil Dewa Transcendent mereka sendiri, tetapi lebih dari itu, memakan pil Dewa Transcendent tidak terlalu bermanfaat bagi budidaya mereka sendiri. Banyak orang Empyrean yang telah lama terdampar di perbatasan mereka dan tidak mampu menerobos. Ingin mengandalkan pil ilahi Transcendent sederhana untuk membuat lompatan besar dalam budidaya mereka adalah pembicaraan orang bodoh yang mengoceh. Melihat Song Wen menghitung mundur untuk ketiga kalinya, Duke Full Moon merasa seperti baru saja memakan lalat. Dia merasa seperti telah ditipu dengan bodohnya. Dia berpikir untuk menghancurkan Lin Ming tapi dia tidak menganggap kekayaan Lin Ming cukup. Meskipun Lin Ming menginginkan pil kuno tanpa nama ini, dia mungkin tidak mampu membayar harga setinggi itu. Si bodoh yang malang itu, dia tidak punya modal untuk berjuang melawan Duke. Betapa bodohnya bersaing memperebutkan harta karun. Terletak di dada Duke Full Moon, Suster King, murid magang junior, memasang ekspresi bangga sambil tersenyum lembut. Bakatnya hanya bisa dianggap layak dan ingin menonjol di kerajaan ilahi kekosongan ilahi adalah hal yang mustahil. Jika dia ingin melampaui orang banyak, dia perlu mengikatkan dirinya pada seseorang yang memiliki otoritas dan potensi, seperti Duke Full Moon. Kini, dia semakin merasa telah memilih orang yang tepat. Dengan pelelangan besar yang mengumpulkan pahlawan yang tak terhitung banyaknya dan bahkan 2 orang Empyrean, pria yang dia pilih telah menawar secara dominan pada item pertama pelelangan, memaksa semua orang keluar sehingga tidak ada yang berani meneriakkan harga lebih tinggi.
Awalnya Duke Full Moon sudah kesal, namun kini wanita bodoh ini berusaha menyanjungnya tanpa alasan sama sekali, membuatnya semakin kesal dan malu pada dirinya sendiri. Dia mendorong wanita penggoda itu pergi sambil berteriak, "Keluar!" Junior magang, Sister King didorong berguling dan hampir menabrak dinding. Dia ketakutan, dia tidak tahu mengapa Duke Full Moon tiba-tiba menjadi sangat marah. Dan pada saat ini, saat Song Wen hendak memulai hitungan mundur terakhirnya, seseorang meneriakkan tawaran dari ruangan biasa. 1 miliar, 10 juta. Suaranya berat, seolah-olah penawar tidak sanggup menanggung harga ini sama sekali. Dan saat suara ini masuk ke telinga Duke Full Moon, itu seperti panggilan merdu dari surga. Dia menghela nafas lega, akhirnya terselamatkan di saat-saat terakhir. Dia melihat ke arah ruangan yang meneriakkan harga ini dan melihat bahwa itu memang Lin Ming. Kulit Duke Full Moon menjadi gelap. Item ini akhirnya dimenangkan oleh Lin Ming. Saat ini dia tidak berani melanjutkan perang penawaran dengan Lin Ming. Dengan kekayaan Lin Ming saat ini, harga penawaran ini kemungkinan merupakan batasnya. Si bodoh yang malang ini. Duke Full Moon mengumpat dengan keras. Dia ingin menipu Lin Ming lagi, tapi dia tidak mengira Lin Ming akan begitu miskin. Duke Full Moon tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan. Setelah meneriakkan 3 tawaran dan harus mengalami rasa takut dan gentar yang singkat hanya untuk menyebabkan Lin Ming kehilangan 100 juta poin lebih, Duke Full Moon tidak terlalu senang. Lalu, Shadow Overflow terkekeh. Sebenarnya tujuan Duke telah tercapai. Selama lelang pertama ini, 60-70% kekayaan Lin Ming telah dihilangkan, setelah ini dia seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman lagi. Meskipun ini benar, Duke Full Moon tidak merasa terlalu baik. Bocah Lin Ming ini sepertinya sudah menyerah pada tanduk naga giok. Dia cukup pintar, setidaknya dia tahu kapan harus mengalah. Tapi, satu-satunya masalah adalah jika dia melepaskan inisiatif seperti ini maka saya tidak bisa menginjaknya nanti. Kulit Duke Full Moon merosot. Dia ingin menggulingkan Lin Ming dalam pelelangan tanduk naga giok, tapi sekarang dia merasa seolah-olah dia hanya meninju bantal. Dan kali ini, Song Wen menghitung mundur untuk ketiga kalinya. Item pertama dalam lelang ini dimenangkan oleh Lin Ming. Selamat kepada tamu di kamar biasa tanda pagar 36 ini karena telah memenangkan pil kuno tanpa nama dari Kepulauan Melayang. Song Wen mengumumkan dengan keras. Ada segelintir tepuk tangan di seluruh penonton. Banyak orang terkejut. Mereka tidak mengira akan ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di antara ruangan biasa. Bab 1630, Tombak Emas Valet. Sesuai aturan lelang, batas waktu pembayaran adalah 10 hari setelah lelang berakhir. Jika seseorang mengambil harta itu tetapi tidak membayar, dia akan menerima balasan yang berat dari Divine Rune City. Hukumannya termasuk dipenjara selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Secara umum, tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu. Pasalnya, sebelum mengikuti lelang, seseorang harus memverifikasi identitasnya dengan kartu status. Orang-orang dengan status dan pengaruh besar di dunia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Lalu, ke item lelang kedua. Beberapa wanita berpenampilan anggun mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana tinggi setinggi puluhan kaki. Saat Song Wen membuka kotak ini, semua orang dapat melihat bahwa itu adalah gua portabel. Lin Ming tidak tertarik pada hal semacam ini, dia sudah memiliki istana surgawi Primordius. Harga awal hunian gua ini adalah 20 juta poin. Setelah pelelangan dimulai, tawaran yang tersebar pun bermunculan dari para penonton. Terakhir, yang menang adalah seorang seniman bela diri yang duduk di kursi arena biasa. Item ini dimenangkan dengan 35 juta poin. Setelah gua berdiam, ada harta mistik, binatang kontrak, obat-obatan, pil, senjata ajaib, dan segala macam hal lainnya yang dibawa keluar satu demi satu. Dari barang-barang ini, beberapa membangkitkan minat Lin Ming. Namun saat dia mempertimbangkan nilai barang tersebut, dia tidak menawar karena menurutnya barang tersebut tidak sepadan dengan harganya. Lelang ini akan berlangsung selama sebulan penuh dan dibagi menjadi beberapa bagian. Lelang putaran pertama saja akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Bagi seorang seniman bela diri, 3 hari 3 malam adalah waktu yang lebih singkat daripada waktu yang dihabiskan untuk bermeditasi. Saat Lin Ming memperhatikan barang-barang yang dilelang, dia juga mempraktikkan mantra hati kabut ilahi. Alasan Lin Ming bisa sampai di tempatnya berada, selain keberuntungan dan kemauannya, semua ini terkait dengan ketekunan dan kerja kerasnya. Sekarang, budidaya Lin Ming berpacu dengan waktu. Jika pelelangan ini berlangsung selama sebulan penuh, dia tentu saja tidak bisa berhenti berkultivasi. Namun kali ini, Song Wen mengeluarkan peti batu hitam yang menarik minatnya. Kotak batu ini tampak biasa dan sederhana, tapi Lin Ming bisa merasakan aura samar dan luas memancar darinya. Saat Song Wen perlahan membuka kotak batu itu, cahaya hitam samar langsung keluar, menerangi arena. Niat membunuh yang dingin menyebar bersamanya dan tubuh Lin Ming bergetar. Saat dia menatap cahaya hitam itu, dia bisa merasakan sesuatu yang beresonansi dengan jiwanya, potensi tombak. Itu tombak. Lin Ming adalah seorang veteran profesional tombak. Sebelumnya, artefak suci Phoenix Blood Spear telah menemaninya melalui pertarungannya, perlahan-lahan ditempa hingga akhirnya terlahir kembali menjadi harta roh. Itu adalah tombak kuat yang akan terus tumbuh bersamanya. Jadi ketika sampai pada tombak, Lin Ming memiliki ketajaman yang mengejutkan. Di ruang VIP, Duke Full Moon menatap benda di dalam kotak batu, sama bersemangatnya.
Hanya saja resonansi di hatinya lebih lemah dari Lin Ming dan dia juga memiliki rasa ketidakpastian. Tombak harta karun roh tingkat empir. Mata Duke Full Moon bersinar. Harta karun roh empirean. Duke, kamu sudah berada di alam Raja Dunia dan kamu juga menggunakan tombak. Tombak yang Anda gunakan hanyalah artefak roh biasa yang tidak dapat mengikuti pendakian cepat Anda. Sekarang, harta karun di sini tampaknya sangat cocok untuk Duke. Anda harus berhasil mendapatkannya. Junior magang, Sister King mencondongkan tubuh ke Duke Full Moon dan terkikik. Meskipun dia telah diusir dengan kasar oleh Duke Full Moon, dia tidak berani menunjukkan kemarahan sama sekali. Hubungannya dengan Duke Full Moon seperti seorang kaisar fana dan selir mereka, sejak kapan seorang selir berani marah pada kaisar. Duke Full Moon sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Dia hanya terus menatap kotak hitam itu. Song Wen memainkan sesuatu di peti batu hitam. Kemudian, tanda aneh menyala di sekeliling kotak hitam, melonjak dengan gelombang energi saat kotak itu terbuka secara otomatis. Kemudian, cahaya yang sangat cemerlang meledak keluar seperti matahari yang menyilaukan saat semburan energi esensi melonjak ke langit. Tombak emas seperti naga meledak, bersenandung di kehampaan, mengeluarkan tekanan sedalam laut. Ini adalah barang berharga lainnya yang dijual hari ini, harta roh empirean yang digali dari beberapa reruntuhan empirean, tombak emas valet. Harga awalnya adalah 800 juta poin. 800 juta adalah angka yang sangat berlebihan. Tapi, harta roh empirean memang sepadan dengan harganya. Apa yang disebut harta roh empirean bukanlah harta karun yang ditempa oleh seorang empirean, tetapi harta karun yang dibesarkan dan dikembangkan oleh seorang empirean. Itu perlu dibawa bersama seorang empirean, melewati jutaan tahun makanan saat ia perlahan-lahan berubah. Dalam hidup mereka, seorang empirean akan mengumpulkan paling banyak beberapa harta roh empirean. Dengan umur 100 juta tahun, mereka tidak akan menghasilkan lebih dari 10 harta karun tersebut. Misalnya, tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Ketika Lin Ming menjadi seorang empirean dan menggunakan segala macam bahan surgawi tambahan untuk menyempurnakan tombaknya, dia bisa menerimanya ke dunia batinnya dan memeliharanya dengan energi esensinya hingga menjadi harta roh empirean. Tapi ini adalah proses yang sangat panjang. Mustahil melakukan hal ini tanpa menunggu jutaan tahun. Hanya bisa dikatakan bahwa Lin Ming tumbuh terlalu cepat. Meskipun tombak darah Phoenix milik Lin Ming melintasi kesengsaraan surgawi bersamanya dan mengembangkan roh artefak, jika dibandingkan dengan pertumbuhan Lin Ming yang menantang surga, bahkan tombak darah Phoenix tidak dapat mengimbanginya. Ketika seorang empirean masih hidup, mereka tidak akan menjual harta roh empirean yang mereka budidayakan bahkan jika ditawarkan 10 miliar poin. Ini karena hanya senjata yang mereka angkat sendirilah yang paling cocok untuk mereka. Hanya ketika seorang empirean meninggal dan harta roh empirean mereka menjadi harta tak bertuan barulah barang-barang ini digali dari reruntuhan oleh keturunan mereka dan kemudian dijual. Song Wen mengambil tombak emas di tangannya. Memegang tombak ini, perasaannya seperti sedang menggenggam naga emas. Tombak ini panjangnya 12 kaki dan merupakan tombak tuan. Dalam arti tertentu, lebih tepat menyebutnya tombak. Batang tombak emas itu ditutupi dengan garis-garis mistis. Kepala tombaknya berwarna hitam pekat dan merah, memancarkan cahaya tajam yang menusuk mata. Batang tombaknya ditutupi dengan garis hukum Asura, tapi sayang, ada beberapa tempat yang kurang. Pemahaman Lin Ming terhadap Asura Surgawi Dao menjadi semakin mendalam dari hari ke hari. Dia bisa melihat sekilas apa yang salah dengan pola pada batang tombak emas. Asura Heavenly Dao sangat misterius bagi para seniman bela diri di Jalan Asura, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Bahkan Master Rahasia Dewa kelas 7 hanya bisa merangkum pengetahuan para pendahulu mereka untuk mengukir formasi susunan, tetapi kenyataannya adalah mereka tidak memahami esensi Asura Surgawi Dao. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk menyusun pola Asura Surgawi Dao yang sempurna. Betapa malangnya, aura pembunuh Buddha dari tombak itu adalah mutlak dan saya tidak tahu berapa banyak darah pembangkit tenaga listrik yang telah diminumnya. Selain itu, ia dibawa oleh karakter level empirean selama jutaan tahun dan telah mengembangkan niat membunuh yang mengerikan. Ini luar biasa dalam hampir semua aspek. Jika saja pola Asura Heavenly Dao di atasnya sempurna maka ia akan mengalami transformasi kualitatif. Lin Ming menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit menyesal. Struktur tombak ini telah diselesaikan dan tidak mungkin mengubah pola Asura Heavenly Dao pada batang tombak. Jika tidak, jika dia mencobanya, hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kesalahan, menghasilkan efek sebaliknya dan memperburuknya. Apalagi ada hal lain, batang tombak ini ditempa dengan kristal emas merah ungu. Kristal ini sangat mahal dan sangat keras. Jika didukung oleh formasi susunan maka bahkan Raja Dunia yang hebat pun bisa melepaskan semua pemikiran untuk menghancurkannya. Meski begitu, kristal emas merah ungu tidak memiliki elastisitas. Dengan kata lain, tombak emas ungu ini adalah tombak yang keras. Ini berarti bahwa di mata Lin Ming, fungsinya menurun drastis. Tombak yang keras tanpa kelenturan berarti tidak ada kekuatan bantalan. Dalam benturan ketangguhan secara langsung, mudah untuk terkena dan terluka oleh kekuatan guncangan. Tentu saja, bahkan dengan dua kelemahan ini, tombak emas valet ini masih jauh lebih unggul dari tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Jika Lin Ming bisa mengganti tombak, dia pasti bersedia melakukannya. Bagaimanapun, tombak darah Phoenix akan memakan waktu terlalu lama untuk tumbuh. Saat ini, Lin Ming memperkirakan harga akhir tombak ini sekitar 1,2-1,4 miliar poin.
Tapi bagi Lin Ming, harga ini terlalu tinggi untuk nilai yang akan diterimanya. Jumlah maksimum yang bisa dia terima adalah 1 miliar poin, tetapi jumlah ini hanya bisa membeli batang tombak. Lin Ming melirik keluar kamarnya ke semua orang di arena. Dia bisa melihat keserakahan fanatik di mata para seniman bela diri lainnya saat mereka menatap Valet Gold Spear. Jelas sekali mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli tombak emas Valet itu. Senjata setingkat harta roh Empyrean sangatlah langka. Bahkan dalam pelelangan ini jumlahnya tidak lebih dari beberapa. Untuk menemukan harta roh Empyrean yang cocok untuk diri sendiri, ini hanya bisa disebut takdir. Biarkan pelelangan dimulai, Song Wen menyatakan dengan keras. Tapi saat suara Song Wen turun, seseorang berteriak keras dari ruang VIP, 850 juta. 860 juta. Banyak orang yang ingin membeli tombak emas Valet ini. Orang-orang ini sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Dunia yang hebat. Hanya orang seperti ini yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan kekuatan harta roh Empyrean. Adapun orang-orang dari batas bawah, mereka tidak mampu membelinya. 900 juta. Tawarannya terus meningkat. Meskipun seniman bela diri di ruang VIP semuanya adalah tokoh tingkat tinggi, tidak satupun dari mereka memahami asura surgawi Dao seperti yang dilakukan Lin Ming, sehingga mereka tidak dapat melihat kekurangan pada tombak emas Valet. Bagi mereka, tombak emas Valet ini adalah level puncak yang bisa diperoleh sebuah senjata. Sekalipun mereka mengeluarkan setiap sen kekayaan mereka untuk membeli tombak ini, mereka tetap menganggap itu sepadan. Ketika harga penawaran naik seperti gelombang yang semakin kuat, hal ini menyebabkan darah Duke Full Moon mendidih karena ambisinya. Dia pasti harus memenangkan tombak ini. Kamu tidak akan menawar. Bayangan luapan tersenyum. Dia dapat melihat bahwa Duke Full Moon ingin mendapatkan tombak ini apapun resikonya. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Mereka yang meneriakkan tawaran saat ini hanya sedang membuat keributan. Tombak ini pastinya bernilai lebih dari itu. Bahkan membelinya seharga 1,5 miliar atau 1,6 miliar bukanlah apa-apa. Penilaian Duke Full Moon jauh lebih buruk daripada penilaian Lin Ming. Baginya tombak ini bisa dijual seharga 1,5 minus 1,6 miliar, namun bagi Lin Ming hanya bisa dijual seharga 1,3 minus 1,4 miliar. Saya pernah mendengar bahwa Lin Ming juga menggunakan tombak. Saya berharap untuk menggulingkannya dalam lelang ini tetapi dia bahkan tidak mengatakan apapun. Betapa membosankan. Duke, berapa banyak poin yang dimiliki si idiot malang itu? Bagi siapapun yang seperti dia, harta roh Empyrean ini hanyalah sesuatu untuk dilihat, bagaimana mungkin dia bisa membelinya. Junior magang, Sister King terkikik dari dada Duke Full Moon. Heh, kamu benar sayangku, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun pada kisaran harga ini. Duke Full Moon menyeringai. Dia mengulurkan tangan dan mulai dengan ceroboh meremas dada montok junior magang Sister King. 1,2 miliar. Duke Full Moon tiba-tiba berteriak. Tawaran mendadak sebesar 1,2 miliar menyebabkan banyak orang kehilangan keberanian untuk menawar lebih tinggi. Untuk sesaat, seluruh arena menjadi tenang. Duke Full Moon sangat puas dengan efek ini. Dia melihat ke arah kamar Lin Ming, senyum penuh arti melintasi wajahnya. Namun di saat berikutnya, senyumannya membeku. Dari kamar biasa Lin Ming, tawaran lain dengan jelas diteriakkan, 1,21 miliar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.